Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Hiren dan kita akan kembali mengomentari video dari Tamparagi yang berjudul kenapa banyak orang Kristen yang brengsek. Ya, kita akan langsung tonton videonya dan habis itu akan komentari. Dan sebelumnya ya, saya ingin sampaikan ya, kalau kita lihat banyak sekali data statistik, misalnya kalau Anda ketikkan di Google itu ya, 10 negara dengan tingkat kejahatan seksual tertinggi, tingkat kejahatan tertinggi, tingkat pemerkosaan tertinggi, tingkat apalah pokoknya yang kejahatan tertinggi lah. Itu yang 10 besar dipegang oleh negara-negara dengan penduduk mayoritas Kristen. Itu fakta yang bisa dibantah. Data itu ada, ya kan, Anda bisa cari sendiri. Jadi itu fakta bahwa negara Kristen yang mayoritas Kristen ini mendominasi tingkat kejahatan dunia. Mereka pegang rekor 10 negara dengan tingkat kejahatan tertinggi, gitu kan? Nah, jadi gini, makanya ini kalau kita mau berpikir secara logis ya, ini perlu dipahami dulu ya sebelum kita masuk ke videonya. Kita bandingkan komparasi antara Islam dan Kristen, doktrinnya. Islam itu meyakini dan mengajarkan bahwa kita butuh iman dan takwa untuk masuk surga atau terhindar dari neraka. Nah, iman artinya percaya, takwa artinya menjalankan segala perintah dan menjauhi larangannya. Sehingga nggak cukup hanya iman. Iman tanpa takwa akan membuat Anda masuk ke neraka, ya, tapi tidak kekal. Anda akan tetap masuk surga setelah disiksa dulu di neraka, sesuai dengan amal perbuatan Anda, gitu kan? Tapi orang beriman akan tetap masuk surga karena iman telah kunci ke surga. Tapi kunci ke surga aja ya. Untuk masukinya Anda butuh takwa. Ya, untuk agar Anda langsung masuk ke sana butuh takwa. Nah, ini logis kenapa? Karena dengan takwa tadi, ya artinya kita ada parameter prestasi namanya. Jadi prestasi kerja keras ini sama kayak Anda tuh bekerja di perusahaan. Kalau Anda hanya percaya kepada bos, tapi tidak ada parameter, ya, perintah dan larangan yang harus dikerjakan, Anda bekerja di perusahaan itu seperti seperti zombie, nggak ada gairah. Kenapa tidak ada aturan dan perintah dan larangannya? Atau anggaplah ada, tapi tidak ada reward dan punishment. Jadi kalau Anda mengerjakan perintah, tidak ada hadiah, reward. Ketika Anda menjauhi larangan, tidak ada reward juga gitu. Atau ketika Anda melanggar aturan tidak ada punishment, itu membuat Anda tuh seperti zombie, tidak tahu arahnya ke mana, karena semuanya itu nggak ada penghargaan dan tidak ada hukuman gitu. Jadi apapun yang Anda buat itu tidak ada konsekuensinya selama Anda percaya pada bos, berarti ya logikanya. Sehingga Anda akan berbuat senaknya di perusahaan itu. Anda mau anggap ada peraturan misalnya nggak boleh biasa kan di perusahaan itu ada kalau 3 hari betul-betul nggak masuk kerja itu dipecat, ya kan? Sehari nggak masuk bolos tuh potong gaji. Nah, tapi kalau aturan itu ada atau nggak ada aturan, kalau aturan itu ada tapi Anda tidak ikuti, tapi nggak ada punishment, Anda kira-kira nggak mengerjakan nggak? Enggak. Anda akan bolos nggak? Saya kan bolos, banyak orang nggak bolos, mengatakan bolos gitu. Kenapa? Karena tidak ada hukumannya. Jadi larangan itu hukuman itu membuat orang tuh mencegah orang membuat pelanggaran, akan membuat mereka tuh berpikir lebih untuk melakukannya karena ada hukuman ketika atau konsekuensi ketika mereka melakukan itu, melanggar aturan itu makanya dibuat hukuman, guys. Nah, jadi penghargaan dan hukuman itu adalah membuat kita semangat. Jadi ketika Anda ada di kerja di perusahaan, dikasih aturan dan larangan, peraturan begini bla 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 bla, pelarangan bla bla bla. Nah, siapa ikut aturan dia akan cepat naik promosi, naik gaji, jabatan. Siapa melanggar aturan dia akan gaji sampai pemecatan. Nah, dan itu tegas dilaksanakan. Kira-kira Anda akan berlomba-lomba nggak untuk lakukan pekerjaan yang bagus dan menghindari semua larangannya? Tentu, karena ada reward dan punishment. Nah, jadi makanya dalam Islam orang itu kalau dia berpegang pada itu, ya, dia tahu ada reward and punishment, ya, ada surga neraka, ada hadiah, ada siksa. Dia akan berlomba-lomba untuk mengerjakan kebaikan dan menjauhi maksiat. Make sense, karena dia berharap hadiah dan menjauhi hukuman gitu. Nah, itu jadi jaga Kristen karena mereka modalnya cukup percaya. Beriman saja boleh masuk surga, nggak bakal masuk neraka. Nah,
Sehingga tidak ada seperti yang saya katakan tadi, tidak ada gairah untuk melaksanakan kebaikan dan menjauhi kejahatan. Kenapa? Gak ada reward and punishment. Jadi semua itu berjalan bebas gitu, ya. Cukup percaya aja sudah sama surga. Ya, Anda melanggar pun memang kita melanggar, tapi nggak ada hukuman. Jadi sama aja. Sama kayak Indonesia ini ada perintah larangan nih, jangan mencuri, merampok, apapun itu, tapi nggak ada hukumannya. Ya orang akan merampok karena nggak dihukum kan. Jadi sama kayak katanya Yesus nebus dosa. Ini pakai logika guys ya. Dosa kita ditebus Yesus. Nah ini sama dengan kita berutang di warung. Utang kita ditebus sama Yesus. Jadi nggak ada alasan orang tuh tidak berutang. Kenapa? Kalau nggak ada uang, ini tebus gitu kan. Jadi ini adalah ajaran ya, kalau kita pakai logika, membuat orang tuh jadi senaknya gitu. Senaknya berutang, senaknya berbuat apa dia mau. Kenapa? Nggak ada hukuman dan hadiah dan penghargaannya guys. Jadi di situ logika sederhana ya, untuk menjawab semua ini sebenarnya. Tapi kita akan bahas lebih detail di video ini, ya kan? Kita akan lihat apa yang saya sampaikan lagi dan kita akan membantahnya guys. Ya, setelah kita mendengar dari apa dia sampaikan. Halo semua, pada video ini kita akan membahas sebuah kenyataan. Banyak orang Kristen yang brengsek. Kenyataan ini membuat orang luar melihat orang Kristen sebagai orang-orang munafik dan membuat banyak orang Kristen sendiri kepahitan dengan yang namanya gereja. Jadi, pada video ini kita akan mengupas tuntas kenapa banyak orang Kristen yang brengsek. Oke, kita mulai aja ya. Ya, apa yang saya sampaikan di awal tadi itu sebenarnya sudah menjawab semuanya. Ya, sudah menjawab semuanya. Tapi belum membantah apa yang disampaikan. Mungkin dia menyampaikan hal lain gitu kan. Tapi itu sebenarnya sudah membantah guys, apa yang saya sampaikan di awal tadi. Itu logika yang simpel dan sederhana. Yang apa ya, saya katakan amat sangat tepat sekali, karena kita semua itu hubungan dengan reward dan punishment. Kita tuh akan semangat ketika ada rewardnya, dan semangat juga untuk menghindarinya larangan itu kalau ada punishmentnya guys. Takut lah benar untuk dihukum, maka kita akan menjauhi segala larangan itu. Untuk menjawab pertanyaan kenapa banyak orang Kristen yang brengsek, pertama kita harus analisa dulu pertanyaannya. Apakah benar banyak orang Kristen yang brengsek? Siapa yang dimaksud dengan orang Kristen? Berapa banyak yang disebut banyak itu? Apa yang dimaksud dengan brengsek? Kita harus mempertanyakan ini karena kita sering salah persepsi atau bias dalam bertanya ataupun menjawab. Contohnya, banyak orang yang melihat orang bule langsung berpikir bahwa orang itu adalah orang Kristen. Makanya lihat data, ketik aja di Google ya kan, ketik aja guys, banyak itu, bukan 1-2 media ya, banyak. Ketikan situ 10 negara dengan tingkat kejahatan tertinggi, ya kan. Contoh juga, karena pernah lihat nggak pelaku perang dunia pertama dan kedua itu siapa, ya kan? Paling banyak umat Kristen guys, negara Kristen, pelaku perang pertama dan kedua. Lalu misalnya contohnya penjajahan ke seluruh dunia, dari mulai benua Afrika, Asia, Australia, Amerika, bahkan Indonesia aja dijajah setengah abad. Siapa melakukannya? Umat Kristen melalui inisiasi Paus yang menyampaikan amanat suci, yaitu ayat yang berbunyi bahwa pergilah ke seluruh bangsa dan jadikan mereka semua muridku. Baptisan mereka dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Dan untuk itulah Paus menginisiasi dengan kodok dagang ya, misi dagang. Padahal misi itu membawa pesan yaitu gold, gospel glory, dan ini hubungan dengan amanat agung tadi. Dia mencari kejayaan, gold, mencari kekayaan, yaitu gold mencari kekayaan, gospel mencari menyebarkan Injil ya, gospel ya, menyebarkan Injil, dan glory mencari kejayaan. Nah itu terjadi, sejarah tidak bisa dilupakan, nggak bisa dibantah itu. Bahkan ketika Romawi ya, di bawah di bawah pimpinan orang-orang Kristen itu menjajah negara lain sekitarnya
ya kan, sampai dia wilayah kawasan Romawi ini meluas guys gitu. Jadi di sana gampang sekali untuk melihat itu. Ini bukan seperti yang tanpa dilihat. Ini dia kan ngomong secara mikro, kita ngomongnya makro, data statistik global, bukan hal-hal seperti ini gitu, ya kan. Nah tapi memang faktanya banyak bule yang Kristen dibandingkan Islam guys, itu fakta yang bisa dibantah. Jadi kalau Anda bisa lihat juga statistik ya, lebih banyak orang bule itu Kristen dibandingkan yang Islam gitu. Karena orang Islam itu biasanya orang-orang Arab gitu kan, orang-orang yang bahkan ya kayak orang-orang Indonesia lah paling banyak kan. Indonesia kan negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Jadi Indonesia itu nomor 1 paling banyak apanya. Nah kita kulitnya kita apa? Apa boleh kan tidak? Kulit kita adalah sawo matang guys. Nah jadi dengan dasar itu kita bisa mengatakan bahwa orang muslim itu lebih banyak ke orang-orang ke Indonesia ini atau orang-orang ke Timur Tengah. Kalau bule kebanyakan Kristen gitu, lebih banyak Kristen. Ada yang Muslim tapi sedikit guys. Atau melihat orang pakai kalung atau tato salib, langsung berpikir bahwa orang itu adalah orang Kristen. Atau melihat orang yang masuk ke gereja, langsung berpikir bahwa orang itu adalah orang Kristen. Jadi, siapa yang dimaksud dengan orang Kristen? Apakah yang dimaksud orang Kristen adalah... Untuk itu kan indikasinya ya, yang mau akan dugaan kalau dia itu Kristen. Memang bisa saja orang masuk gereja itu adalah ya kayak saya dulu, saya kerja menyusun bangku gereja karena memang kerja saya itu kan di antara semua kerja saya termasuk itu guys. Nah, tapi saya bukan Kristen. Tapi kan kayak gitu tuh 1-2. Yang kayak saya tuh paling saya berdua teman saya saja. Tapi kan dalam tuh isinya banyak. Jadi itu juga nggak bisa dijadikan alasan. Apakah dimasuk gereja itu bukan Kristen, itu sangat sedikit sekali kemungkinannya gitu kan. Jadi apa sih kepentingan orang masuk gereja tuh? Yang kepentingan mereka gitu kan, kita nggak ada kepentingan kecuali sedikit sekali kayak saya tadi kan. Jadi saya 1 atau 2 orang yang teman saya, mereka ribuan. Jadi mungkin nggak orang miss melihat alih-alih mereka melihat saya masuk gereja, mereka orang kan banyak melihat orang Kristen ini masuk gereja guys. Itu logikanya. Jadi di antara ribuan cuma 1 saya atau 2 teman saya aja gitu. Jadi peluangnya kecil sekali untuk miss gitu kan. Seperti dia katakan, masuk gereja apakah Kristen gitu kan? Iya, kita jawab iya. Karena kecil kemungkinan orang-orang yang bukan Kristen masuk gereja kayak saya katakan tadi. Juga kayak pakai tato salib. Ini apa lagi? Ya kan, siapa sih yang mau pakai tato salib? Atau kalung salib, ya kan, atau subang salib, siapa sih, ya kan, kecuali orang Kristen gitu guys. Jadi kalau ada orang-orang yang nyeleneh ya, yang bukan Kristen pakai itu ya itu gimana, tapi tentu nggak banyak guys, tentu. Jadi gini loh, sesuatu yang sudah jamak, yang sudah umum tuh jangan coba diplesetkan, seakan-akan itu adalah abu-abu, bisa Kristen bisa tidak, enggak, itu Kristen. Orang yang seperti itu indikasinya Kristen, jelas sekali, kuat sekali. Kemungkinannya enggak Kristen itu sedikit sekali, hampir mustahil, bahkan hampir tidak ada bahkan guys. Orang yang di KTP-nya tertulis pada nama Kristen, atau yang kita maksud orang Kristen adalah orang yang sungguh-sungguh menjalankan ajaran Kristen. Jadi kalau sebut dengan orang Kristen ya, kita ngomong tentang Kristen itu sebuah agama. Jadi agama tuh yang penting dia Kristen, tapi dia itu belum tentu ngikuti ajaran Kristen, paham ya? Jadi makanya ada istilah Islam KTP dengan Kristen KTP. Jadi Kristen tuh, orang Kristen adalah orang yang beragama Kristen, clear sudah. Perkara dia ikut Yesus apa tidak itu urusan lain lagi. Sama kayak orang Islam, seorang Muslim atau orang Muslim ya, orang Islam itu adalah orang yang beragama Islam. Perkara dia ikut syariat Islam atau tidak itu bukan parameternya lagi, tapi dia diakui sebagai beragama Islam ya. Kalau tidak patuh ya namanya Islam KTP. Kristen juga gitu, kalau nggak patuh ya Kristen KTP. Jadi jangan coba mengecilkan orang Kristen itu menjadi hanya orang-orang yang taat pada Yesus saja, enggak gitu guys gitu. Jadi ada orang Kristen yang taat, ada yang tidak gitu. Jadi enggak semua orang yang taat saja yang disebut Kristen, orang taat juga disebut Kristen kalau dia beragama Kristen. Tentunya tidak benar jika kita melihat seseorang adalah Kristen atau bukan dari penampilan luar. Tetapi sulit juga untuk melihat seseorang adalah Kristen atau bukan dari apakah dia sungguh-sungguh menjalankan ajaran Kristen.
Jadi itu Kristen tetap Kristen. Cuman perbedaannya adalah Kristen taat atau nggak taat, itu aja. Itu tanpa lagi dia nggak paham ya. Hal simpelnya dia nggak paham bahwa seorang Kristen adalah orang yang beragama Kristen. Clear sudah, tutup buku. Nah, tinggal lagi dibedakan apakah ini Kristen yang taat atau tidak taat, kan gitu. Tetaplah dia Kristen, maupun dia taat nggak taat, dia tetap dia Kristen. Jadi bukan hanya orang yang taat saja yang Kristen ya, orang nggak taat juga Kristen, selama dia beragama Kristen, guys. Jadi, pada video ini, supaya kita jelas, yang disebut orang Kristen adalah orang yang mengaku bahwa dirinya Kristen. Entah dia benar-benar menjalankan ajaran Kristen atau tidak, benar. entah dia menjalankan ajaran Kristen aliran yang mana. Nah, ini benar. Berapa banyak yang kita sebut banyak? Apakah kita hanya mengenal satu orang Kristen dan orang itu adalah orang brengsek, lalu kita berpikir bahwa semua orang Kristen adalah orang brengsek seperti dia? Masalahnya lihat statistik dunia bro, global, ketikan tingkat 10 negara dengan tingkat kejahatan tertinggi, siapa yang pegang? Itu cukup, karena mereka, kalau negara-negara manusia Kristen yang megang rekor itu artinya banyak, ya. Yang nggak masuk di situ berarti sedikit, gitu aja logikanya. Karena kan tertinggi, artinya terbanyak, guys. Atau apakah kita hanya mengambil sampling orang Kristen di suatu daerah, lalu kita menyamaratakan bahwa semua orang Kristen di seluruh dunia seperti itu? Dunia, bukannya per orang, atau per desa, nggak global, guys. Ini adalah bias atau kesalahan logika dalam melakukan generalisasi. Kesalahan logika ini sering dilakukan oleh banyak orang. Contohnya, ada yang berkata bahwa semua lelaki brengsek. Ada yang berkata bahwa semua perempuan brengsek. Siapapun kita, tentunya kita Jadi tidak ini beda lagi. Ini kan semua, ini jelas salah. Tapi kalau banyak itu benar. Ini parameter banyak sedikit itu beda dengan semua, guys. Semua itu berarti nggak ada sisa. Semua jahat, artinya yang nggak ada yang baik. Tapi kan kalau banyak itu berarti ada yang sedikit, ada banyak, ada sedikit. Paham ya? Berarti nggak semua. Jadi menyamakan antara banyak dengan sedikit dengan semua ini tanpa lagi berarti nggak paham, guys. Masa dua hal yang berbeda disamakan gitu kan? Mau digeneralisasi seperti itu. Kita tidak mau dianggap sebagai lelaki brengsek oleh seorang perempuan hanya karena sebelum mengenal kita, perempuan itu berkenalan dengan lelaki brengsek. Jadi, jika kita tidak mau disamaratakan seperti itu, kita sendiri juga harus berhenti menyamaratakan orang lain seperti itu. Tetapi, hal ini bukan berarti tidak ada yang bisa kita jadikan acuan untuk mengelompokkan orang. Contohnya, semua lelaki pasti punya penis. Kalau tidak punya penis, kita akan pertanyakan apakah dia lelaki atau bukan. Jadi, yang menjadi masalah bukanlah mengelompokkan orang, tetapi yang menjadi masalah adalah mengelompokkan orang secara tidak benar. Apa yang dimaksud dengan brengsek? Definisi brengsek menurut kamu belum tentu sama dengan definisi brengsek menurut saya. Dari mana kita mengukur seseorang brengsek atau tidak? Apakah patokannya adalah di penjara? Banyak orang yang melanggar hukum tetapi tidak di penjara. Ada juga orang yang tidak. Di patokannya itu adalah dia berbuat salah, itu brengsek. Kesalahan yang dia sengaja, guys, bukan yang nggak sengaja. Apa yang tentu parameter berbeda lagi. Misalnya ada orang yang orang itu mabuk itu biasa, bahkan dia mabuk juga. Bagi seorang pemabuk lainnya itu bagi dia nggak brengsek, karena dia mabuk gitu kan. Nah, bagi kita yang nggak langsung mabuk, kita kan orang mabuk itu brengsek gitu, orang-orang brengsek. Kenapa? Karena mereka tuh apa ya? Mengganggu gitu, guys. Orang mabuk pasti bakal mengganggu gitu kan, karena mereka tuh akan hilang gitu loh, sehingga akan orang orang normal nggak nyaman berada dekat pemabuk, nggak nyaman karena mereka berpotensi untuk melakukan sesuatu yang di luar akal, karena mereka kan kehilangan akal selama mereka mabuk, guys. Melanggar hukum tetapi di penjara.
Apakah patokannya adalah melanggar hukum? Hukum di setiap daerah bisa berbeda. Sebagai contoh, penggunaan opium diberantas di China, ilegal di Indonesia, legal di Meksiko, diproduksi di Afghanistan. Kita tidak bisa berkata bahwa banyak orang Kristen yang brengsek karena opium legal di Meksiko, ataupun berkata bahwa banyak orang Islam yang brengsek karena Afghanistan memproduksi opium, karena hal itu tidak relevan. Jadi, apa yang menjadi ukuran dalam menilai seseorang? Itu kan bisa jadi ukuran. Jadi ketika misalnya Meksiko itu narkoba legal, artinya yang melegalkan itu siapa? Pemerintah. Artinya pemerintahnya brengsek. Pemerintah Meksiko brengsek, ya. Kita ngomong kan bukan soal agama deh guys, tapi tentang orang, ya, manusianya. Artinya ketika pemerintah Meksiko melegalkan narkoba, artinya pemerintah Meksiko brengsek. Nah, orang-orang yang transaksi narkoba di Meksiko itu brengsek juga. Nah, tapi ingat ya, mereka adalah akibat. Sebab pemerintahnya melegalkannya, mereka jadi brengsek. Tapi walaupun tidak legal pun ya, kalau mereka memang brengsek juga. Jadi intinya adalah siapapun yang produksi dan mengkonsumsi opium itu brengsek. Maksud di Afghanistan atau di tempat lain, yang mana walaupun nggak legal, tapi tetap ada yang mengkonsumsi atau mentransaksikannya. Tapi yang paling brengsek adalah yang memproduksinya dan melegalkannya. Dan ini sekali lagi bukan ngomong tentang agama, tapi tentang manusianya, guys. Brengsek atau tidak? Karena kita berbicara tentang agama, yang bisa menjadi ukuran yang adil adalah ajaran agama itu sendiri. Sebagai contoh, di dalam Matius 5 ayat 32, Yesus berkata, barang siapa kawin dengan Nah, ini coba kita ini yang saya sampaikan ya. Ini buat terbagi menyampaikan di sini. Ini ayat tentang bolehnya cerai, ya. Tapi kondisinya begini. Jadi gini. Matius pasal 5 ayat 32. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina. Artinya kalau karena zina boleh berarti kan? Gitu logikanya. Karena kalau kalau dia mencerai istrinya kecuali karena zina, maka ia menjadikan istrinya berzina. Berarti kan kalau kita mencerai istri kita karena dia berzina, berarti kita tidak menjadikan istri kita berzina gitu. Paham ya? Karena dia memang sudah berzina, paham guys ya, gitu. Tapi kalau kita menceraikannya karena dia tidak berzina, kita sama dengan membuatnya berzina. Artinya kita hanya boleh menceraikan dia kalau dia sudah berzina, guys. Nah, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina, ya. Nah, maksudnya gini. Siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Nah, ini berhubungan sama yang pertama tadi, ya. Ini dua ini berhubungan gitu. Karena ada kata dan di situ. Jadi maksudnya adalah orang yang diceraikan karena dia tidak berzina tadi. Paham ya? Karena ayat pertama berbunyi bahwa setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena dia zina, kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina, dan sebab karena itulah siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan itu tadi ya, itu menuju kepada tadi. Karena orangnya harus paham ini pasti satu ayat, satu kalimat. Makanya ada kalimat kata sambungnya itu dan. Jadi barang siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan itu tadi, yang karena dia tuh nggak karena berzina, maka orang itu menjadikan istrinya berzina, itu ia berbuat zina. Karena nggak sah hukumnya menceraikan wanita yang kalau dia tuh tidak berbuat zina, nggak sah. Sehingga orang yang menikahinya pun tidak sah juga. Jadi sama dengan berzina gitu, guys. Nah, itu tuh memahami maksudnya begitu caranya, ya kan? Memahami ini. Artinya di sini kita dapat pahami poinnya bahwa tidak boleh menceraikan istri kecuali kalau ia berzina, ya. Nah, kalau Anda menikahi perempuan yang diceraikan karena kalau dia tidak berbuat zina, maka Anda sama dengan berzina. Karena itu perceraiannya tidak sah, guys. Karena perempuan itu tidak berzina. Paham ya? Ini logika simple, guys. Jadi memahami ayat ini adalah lihat ini ada satu kalimat utuh yang harus kita hubungkan, guys.
Orang tambah lagi pasti orang Kristen pasti tidak akan paham ini. Ya, jadi udah jelas ada kata penghubung dan mereka malah pisahkan gitu guys. Berarti kan mereka tidak memahami pemahaman bahasa yang benar begitu. Perempuan yang diceraikan, dia berbuat zina. Terlepas kamu setuju atau tidak setuju bahwa orang yang kawin dengan perempuan yang diceraikan adalah berzina, Nah, kan dia potong hanya bagian itu saja. Siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, dia buat zina. Dia potong itu. Pada intinya ada kata penghubung dan itu berhubungan dengan kalimat sebelumnya. Artinya yang diceraikan ini adalah perempuan yang tidak sah diceraikan, yaitu perempuan yang tidak berzina. Ada ceraikan, itu nggak sah berarti perceraiannya. Maka kalau ada yang nikahi karena itu tidak sah, ya itu namanya zina. Nah, gitu guys. Ini orang-orang yang tidak paham ini, nggak paham ya. Dia nggak ngerti tentang pemahaman bahasa. Satu kalimat utuh malah dia pisahkan guys. Dia potong bagian yang merahnya saja. Padahal itu jelas ada kata penghubung dan dia tidak pakai itu. Jadi dia pisahkan. Seakan-akan kata dan itu di situ gitu kan. Yesus dengan jelas tanpa ambigu berkata bahwa orang yang kawin dengan perempuan yang diceraikan berbuat zina. Jadi, jika ada orang Kristen yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, kita bisa berkata bahwa orang itu adalah orang brengsek. Enggak. Kalau ada orang Kristen yang kawin dengan orang wanita yang diceraikan, bukan karena ia berzina, ya, baru dikatakan ia buat zina. Kalau nikahnya dengan perempuan yang memang berzina, diceraikan berzina, itu berarti sah. Sah laki-laki itu menceraikannya, karena perempuannya berzina. Nah, itu boleh Anda nikahi. Karena dia akan dikatakan berbuat zina. Kenapa? Percayanya itu adalah legal, sah menurut Yesus gitu kan. Jelas ya? Nah, apakah kita bisa mengukur orang yang beragama lain dengan ajaran Yesus? Jika kita mengukur orang yang beragama lain dengan ajaran Yesus, maka bahkan pemimpin tertinggi agama lain. Guys, coba ada ketik Google, ada yang terbaru ya. Itu nama waktu ditempatkan Google sebagai orang nomor 1 yang paling baik di muka bumi sepanjang zaman. Nabi Muhammad nomor 1 loh guys. Jadi tanpa lagi ini ya, siapa dia coba? Jadi kalau tentang dia berkatakan rahasia cinta segitiga Muhammad Zaid dan Zainab ini sudah kita bahas di video beberapa video kayak kita yang lalu ketika dia bahas ini ya dengan detail. Dia fitnah Nabi Muhammad ya, mengatakan cinta segitiga antara Nabi Muhammad, Zaid dan Zainab. Ini sudah kita bantah guys, sudah saya bantah bahwa dia nggak paham ya. Di situ saya sudah terangkan dengan jelas dan clear gitu. Jadi tanpa lagi sebenarnya tidak nonton video itu. Jadi saya nggak perlu lagi lah menjelaskan di sini ya, bisa nonton videonya saja gitu. Ya kan? Dan parahnya lagi dia malah bikin foto ini pula, foto artis Korea atau Jepang nih guys, kan parah gitu kan. Jadi orang-orang sendiri memang suka sekali ini baru menjelekkan namanya, menjelekkan ya. Jadi dikatakan cinta segitiga, padahal bukan seperti itu faktanya. Itu sudah saya bahas, sudah saya jelaskan di video saya yang mengomentari tentang video dia yang bahas khusus tentang itu. Yang bernama Muhammad juga berbuat zina karena dia menikah dengan Zainab yang enggak. Masalahnya adalah udah sekali lagi ya. Ini adalah itu kan tadi kita bicara mengenai Yesus, artinya syariat Yesus. Yang siapa memakai syariat Yesus ya umat Kristen, bukan kita. Kita mengikuti syariat Nabi Muhammad. Jadi sekali ini adalah dua hal yang berbeda guys. Diceraikan oleh Zaid. Sedangkan di dalam ajaran Islam, kawin dengan perempuan yang diceraikan itu bukan berzina. Bahkan pernikahan menurut Yesus begitu. Jadi boleh menikahi wanita yang diceraikan karena zina, boleh, karena berarti perceraiannya sah. Tapi nggak boleh menikahi wanita yang diceraikan bukan karena dia berzina, karena perceraiannya nggak sah. Ya, jadi kalau ada menikahnya karena masih dia statusnya masih si orang, karena nggak sah gitu kan, ya ada berzina gitu loh guys, lanjutannya. Muhammad dengan Zainab itu disebut sebagai teladan dalam ajaran Islam. Jadi,
Kita harus bedakan dulu antara ajarannya dengan orangnya. Agak kurang fair jika kita berkata bahwa Muhammad berzinah dengan standar Yesus Kristus, karena standar moral Yesus Kristus memang tinggi sekali. Guys, standar moral sama ya, sama-sama tinggi. Bahkan yang waktu diakui sebagai orang nomor satu yang paling baik di muka bumi, nomor satu loh oleh Google loh. Siapa yang melakukan Google coba? Tampar lagi siapa coba? Tampar lagi siapa? Tampar lagi coba. Malu-maluin aja guys. Standar moral tinggi. Guys, contoh ya. Pikirannya ajaran kasih misalnya. Kasih pikiran berikan begini. Ini bukan ajaran yang tinggi nih. Kenapa ya? Jadi saya katakan sekali lagi ya, setelahkan ya. Ini logika aja ya. Kalau Anda ditampar pipi kanan, maka harusnya Anda tuh melakukan 3 hal, dan ini logis sekali. Anda bisa lari, Anda bisa lapor polisi, atau Anda bisa tampar balik, tentu dengan kadar yang sama. Ditamparnya sekeras ini, balasnya sekeras ini. Jadi seharusnya yang kadar Anda ditampar gitu. Nah, itu akan membuat pertama Anda selamat, kedua orang tuh jerah karena Anda fight back gitu kan. Nah, dia akan mikir banyak untuk menampar Anda kembali gitu. Sama kayak kucing. Ada tahu anak-anak misalnya. Anak-anak ini kan nggak ngerti apa-apa. Dia jahilin kucing. Coba dapatkan anak-anak yang nggak ngerti apa-apa, dia jahilin kucing. Tarik ekornya di apa-apain gitu kan. Kucing ini diam aja guys. Oh, anak tuh makin senang ganggu kucing itu, jahilinnya. Makin ditarik ekornya, kucingnya paling cuma bisa meong-meong gitu aja kan. Nah, coba kalau kucingnya sekali dia mencakar atau menggigit, itu si anak akan kapok. Nah, itu logis sekali. Untuk menghentikan kejahatan seseorang, ingat ya, menampar orang lain itu adalah kejahatan. Menampar orang lain adalah kejahatan, ya. Kalau disengaja, kejahatan. Jangan katakan itu bukan kejahatan, karena itu bagian dari menyakiti orang lain. Nah, kejahatan itu jadi sesuatu yang membuat orang itu kapok, ya harus fight back. Kalau Anda diam saja, orang akan terpancing untuk melakukan kejahatan lebih lagi. Artinya sama yang kita tuh membuat dia tuh memudahkan dia untuk membuat zolim gitu. Nah, itu berarti bukan standar yang tinggi. Berarti kita menjerumuskan dia ke dalam perbuatan zolim. Harusnya kan Anda lari sehingga dia selamat dari perbuatan zolim. Dengan Anda lari, dia bisa lagi menampar Anda, sehingga dia cukup menampar Anda sekali saja, karena nggak bisa menampar Anda lagi kan. Atau adalah polisi, biar dia jerah, dihukum gitu, ditangkap, dihukum, dia nggak bisa nampar Anda lagi, dan nanti dosanya nampar Anda. Atau Anda fight back, sehingga dia juga berhenti nampar Anda. Kenapa? Dia mikir nanti, aduh kalau nampar dia bakal nampar balik gitu. Itu di situ standar moral tinggi. Justru ketika Anda biarkan Anda ditampar, dalam pikiran kasih pikir, itu kan standar moral tinggi namanya. Karena Anda membuat orang lain itu terjerumus kepada perbuatan semena-menanya dan zalimnya kepada Anda. Itu dia udah bisa kita kasih contoh guys, salah satunya gitu kan. Yesus bahkan berkata di dalam Matius 5 ayat 28 bahwa setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah. Sama, Islam juga begitu. Jadi ajaran Yesus ini exactly seperti Islam, ya. Coba, tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Sama dengan Islam. Jadi kita bisa belajar kan, kalau kita melihat wanita, ya, kita menginginkannya, ya, tentu kita akan menginginkan wanita itu kalau dia tuh berpakaian terbuka auratnya, ya kan? Karena kita akan menginginkan dia gitu. Maksudnya di sini tentu menginginkannya kan bukan untuk menikahinya ya, tapi menginginkan sesuatu yang nakal gitu guys, sesuatu yang tidak layak. Itu maksud di sini menginginkannya, bukan untuk menginginkan dalam nikah, enggak. Ya, kalau dia memang menikahinya, alhamdulillah, syukur, berarti baik suatu kebaikan. Ya kan, ada misal anggaplah ada adik saya masih jomblo, dia pengen menikah, tiba-tiba dia wanita dan menginginkannya untuk menikah, bagus malah. Ini memang konteks ini adalah dalam konteks menginginkan wanita dalam hal tentu selain menikah ya, atau tadi menikahnya karena nggak sah, itu nggak boleh. Menginginkan menikah itu nggak sah ya, nggak sah itu nggak boleh. Nah, jadi sama dengan Islam gitu. Tapi anehnya, kenapa prakteknya Islam yang menolakkannya? Kenapa saya katakan gitu ya? Islam itu membungkus wanitanya dengan jilbab, dengan cadar bahkan, sehingga tidak ada peluang laki-laki untuk menginginkan wanita itu.
Coba Anda jangan lagi di masjid. Di masjid juga begitu. Susah lah menemukan wanita muslim itu yang membuka aurat itu susah sekali. Langka, hampir mustahil. Langka sekali. Coba Anda lihat umat Kristen. Coba. Aurat di mana-mana. Luar biasa. Gampang sekali menemukan umat Kristen itu yang auratnya terbuka, gampang sekali wanitanya. Ya, apalagi di gereja. Coba ada gereja, banyak kali wanita yang berpakaian aurat terbuka di situ. Coba. Paling hanya birawati dan segelintir saja yang tidak terbuka, tapi kebanyakan terbuka. Apalagi kalau kategorinya seperti birawati, oh itu banyak sekali guys, seperti begitu. Nah, bagaimana bisa Anda tidak datang ke gereja atau dia melihat wanita Kristen itu Anda tidak menginginkannya? Bagaimana bisa? Auratnya terbuka. Karena dari mata turun ke hati, dari mata turun ke nafsu gitu kan, timbul nafsu dari mata, melihat aurat ya. Jadi kalau Anda tanya, jadi makanya setiap pelaku kejahatan kan tanya tuh, kenapa Anda perkosa wanita itu? Alasannya cuman dua. Pertama, dia lihat auratnya. Oh, saya melihat dia paha mulusnya, saya melihat dadanya. Pasti begitu. Yang kedua, dia habis nonton video porno. Nah, jadi video porno pemicunya. Jadi misalnya ada orang yang memperkosa nenek atau wanita pakai jilbab. Bukan salah nenek atau wanita pakai jilbabnya. Tanyakan, itu pasti hasilnya karena dia habis nonton film porno. Jadi pemicunya selalu aurat, guys. Selalu aurat. Nggak ada orang, kalau mau memperkosa dia, karena saya lihat dia pakai hijab. Nggak ada. Kecuali dia Islamofobia. Orang normal tidak akan memperkosa orang yang pakai hijab kalau tidak ada pemicu nonton video porno. Tapi kalau dia akan memperkosa langsung orang itu ketika terbawa pornonya karena orang tersebut pemicunya, guys. Nah, itu logikanya ya. Jadi bagaimana bisa ayat ini dipakai tepat lagi? Padahal praktiknya mereka tidak memprotek hal ini, tidak membuktikan bahwa ini ayat mereka punya. Paham ya? Justru kita yang mempraktekannya gitu. Kita menjaga supaya tidak ada kita tuh terhindar dari menginginkan wanita karena tutup auratnya. Tuh guys, paham logika mungkin ya. Di ayat ini milik mereka, tapi justru kita yang mempraktikkan gitu guys. Kita yang menjaga betul-betul ayat ini gitu kan. Nah di situ, jadi sebenarnya siapa yang Kristen sebenarnya sekarang ini gitu guys? Berzina dengan dia di dalam hatinya. Jadi, jika kita mengukur orang yang beragama lain dengan ajaran Yesus, bahkan nabinya yang berakhlak paling mulia pun akan kita anggap orang hina yang tidak bermoral. Jadi sekali lagi ya, tentang pernikahan Nabi Muhammad dengan Zainab, ya, yang diceritakan saya itu sudah saya bahas di video saya. Yang komentari Tabaragi juga. Ya, di situ saya bantah semuanya ya. Kita buktikan bahwa dia tuh ngawur guys ya, nggak paham kronologi dan apa semuanya, tiba-tiba sosokan bahas ya. Kita aja nggak beres ya, bahkan kita buktikan ya nggak beres. Dulu lagi di video-video saya sebelumnya, apalagi bahas tentang sejarah Islam gitu kan. Nah dia apalagi tentu dia tidak paham lagi. Bahkan terbukti dia sering menggunakan pendapat orang-orang yang Islam yang sekuler, yang liberal, bahkan yang komunis gitu guys. Itu dia pakai. Jadi itu nggak ada isi kepala sebenarnya. Yang dipakai itulah pendapat orang lain, yang bukan orang Islam sebenarnya, tapi yang sudah berpikiran atau punya pemahaman sekuler, liberal dan komunis, guys. Lebih adil jika kita mau menilai orang yang beragama lain, gunakan ajaran agama mereka. Sebagai contoh, di Kristen punya 2 istri aja udah dianggap kurang bermoral. Sedang yang mendapatkan salah itu bukan Yesus ya, bukan. Yesus mengatakan ya, jika tentang hukum waris saya baca pernyataan Yesus bahwa saya lupa kalau lebih bunyinya, tapi ini tentang jika lebih dari 1, maka hak waris itu akan jatuh kepada kedua anak atau gimana tuh saya lupa guys. Tapi ada bunyinya bahwa jikalau berisi lebih dari 1, artinya ada aturan kalau Anda tuh berisi lebih dari 1, itu artinya boleh. Kalau sesuatu yang tidak boleh itu tidak ada aturannya. Misalnya ada aturan gini, jika Anda berzina, maka berzinanya semalam saja. Ada nggak aturan gitu? Nggak ada. Suatu dilarang itu nggak ada aturannya. Nggak boleh berzina, nggak boleh berzina. Nggak ada boleh berzina tapi semalam saja atau sejam aja, nggak boleh. Ya kan, nggak ada. Sama kayak tadi itu dikatakan Yesus bahwa jikalau berisi lebih dari 1, harusnya nggak ada aturan begitu kan? Kalau memang tidak boleh berisi lebih 1, tapi kan boleh, maka dibuat aturannya. Nah, Anda baca ya, nabi-nabi semuanya itu di Alkitab itu ya banyak yang poligami, istri lebih 1. Abraham loh, bapak para nabi.
Apakah ada ayat yang Allah tuh Tuhan Allah itu ya, Tuhan di situ menyalahkan Ibrahim atau Daud atau Salomo? Kan nggak ada. Jadi kenapa tidak ada Tuhan yang menyalahkan? Ya, karena itu tidak masalah gitu. Ini sesuatu yang tidak disalahkan Tuhan, jangan Anda salahkan. Anda siapa? Gitu. Tuhan saja tidak mempersalahkannya, masa Anda mempermasalahkannya? Ini standar yang dipakai orang Kristen sekarang ini tidak sama dengan standar yang dipakai oleh Abraham, oleh Tuhan kepada dia. Standar yang kita pakai kan standar Tuhan, bukan standar manusia. Kalau standar Tuhan menilai para nabi-nabi yang poligami itu tidak masalah, ya kita harus pakai standar itu. Berarti nggak masalah poligami, asal dengan syarat-syaratnya. Tapi bagi mereka buat standar sendiri, nggak ikut standar Tuhan, di mana Tuhan membolehkan tidak mencela atau menyalahkan nabi-nabi Daud, Salomo, Ibrahim dan sebagainya poligami. Mereka malah menyalahkannya. Artinya mereka buat standar sendiri yang tidak sama dengan standar Tuhan di dalam kitab mereka sendiri, guys. Itu udah menjadi fakta, gitu kan, bukti. Di agama tetangga, hal itu biasa aja. Bahkan mungkin ada yang berkata, ya baru 2. Kenyataannya, banyak orang yang keluar dari Kristen ke agama tetangga karena agama tetangga boleh, sedangkan di dalam Kristen tidak boleh. Nah, mengenai kawin cerai juga sudah saya bahas ya di video saya. Yang tadi video tambah lagi juga. Ini logika sederhana ya. Ini kalau ini bisa lah kita kasih di sini, guys ya. Kalau yang tadi itu kan terlalu panjang. Tentang Zainab itu terlalu panjang. Nih logika sederhana ya. Kenapa Islam membolehkan cerai? Ini logika sederhana. Anda bayangkan analoginya Anda kerja di perusahaan tapi tidak ada opsi resign. Ini sama seperti Anda nikah tapi nggak ada opsi cerai. Itu sama analoginya dengan Anda bekerja di suatu perusahaan tidak ada opsi resign. Ya. Ya kalau semua baik saja. Ya kalau dapat pasangan yang baik, yang penyayang, atau dapat bos yang baik, penyayang, yang adil. Kalau tidak gimana? Dapat dia suami yang suka mukul, suka mengajar istrinya, suka nggak ngasih nafkah, atau di perusahaan analoginya dapat bos yang nggak mau bayar gaji kita, nggak mau bayar lembur kita, suka marah-marah sama kita, suka buat tidak adil, suka mengazab kita, memberi kita kerja luar batas, coba nggak kasih kita libur, coba. Nah, apa yang dilakukan? Ya resign, ya cerai. Ngapain seperti itu dipertahankan? Coba. Nah, kalau kita cabut opsi itu, nggak ada cerai dan resign, Anda artinya terpenjara dalam suatu hubungan perkawinan dan hubungan pekerjaan. Enak nggak begitu? Nggak enak, guys. Makanya Islam itu adil. Makanya diatur ada opsi itu. Opsi yang dipakai sebagai jalan terakhir. Kalau Anda bekerja di perusahaan itu bosnya memang nggak bisa lagi Anda tuh tangani, dalam artian Anda tuh handle, ada masih jam gitu juga, dan Anda pikir ini lebih banyak mudaratnya dibanding kebaikannya dengan rumah tangga Anda, ya opsi cerai terbuka dalam Islam. Opsi cerai terbuka. Jadi orang Kristen ini adalah orang yang terpenjara dalam hubungan perkawinan. Analoginya sama kalau di perusahaan dibuat seperti itu, nggak ada opsi resign, berarti mereka juga terpenjara dalam hubungan dalam pekerjaan, guys, di perusahaan. Gitu, guys, logika berpikirnya kan. Nah, ini juga kalau kita, makanya kita katakan ajaran mereka itu nggak logis. Masa sih peluang untuk cerai atau resign itu ditutup gitu kan? Kan berarti kan terpenjara. Nah, makanya ada kejadian ya, ada yang kayak istri itu, contohnya kemana ada kejadian di apa itu, di daerah mana, Jawa Barat nggak salah ya, atau Jakarta itu, di Jakarta nggak salah, Jakarta mana itu kan. Jadi seorang suami sampai tega membunuh anaknya, anak gadisnya masih kelas 6 SD. Mau pergi sekolah, apa istilahnya sekolah kan, istrinya pun dianiaya hingga sekarang. Mana bayangkan? Coba mereka cerai dari sejak lama, ya. Sejak awalnya ketika melihat suaminya sudah mulai ada tanda-tanda melakukan kekerasan, lalu meningkat, itu harusnya udah cerai itu, sehingga mereka berdua selamat. Tapi karena bukannya tidak ada opsi cerai ya, karena mereka Islam, mereka punya opsi cerai, tapi terlambat cerainya, guys. Jadi cerainya itu ketika suaminya sudah parah banget gitu, baru perempuan ini mau ambil opsi cerai. Tapi terlambat, belum cerai dia sudah dihabisi anaknya, dan dia sudah buat sekarang, guys. Coba dari awal sudah cerai, ketika mulai dikasih begitu ya, ini begini nggak beres nih, cerai kan aman, selamat. Nah itu bukti bahwa nggak ada opsi cerai itu bisa berbahaya, bisa nyawa taruhannya, guys. Jadi itulah dikatakan tidak masuk akal. Nah lalu ini contohnya,
Atau ini yang lain ya kita bahas ya. Ini yang tidak dipahami oleh apa lagi ya. Nah, ini justru anjuran ini adalah bukan poligami, tapi untuk monogami anjuran dia ini. Coba kita baca ya. Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, nikahilah perempuan 2, 3 atau 4 ya. Nah, jadi kalau apa namanya kalau khawatir tidak akan mampu berlaku adil ya terhadap hak-hak perempuan yatim, nikahilah perempuan yang kamu senangi 2, 3 atau 4. Nah, tapi sebaliknya akan tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berbuat adil ya, nikahilah seorang saja. Jadi justru anjuran bahwa nikahi seorang saja gitu. Karena yang demikian yang nikahi satu saja itu ya, kalau khawatir tidak mampu berbuat adil itu sama dengan lebih dekat dengan untuk tidak berbuat zalim. Artinya adalah semakin banyak istri ya, itu akan semakin besar peluang untuk berbuat zalim. Peluangnya ya, bukan kepastian ya. Ingat peluangnya. Nah, ini kalau ada ragu ya ada, kalau ragu tidak mampu berbuat adil ya ada satu saja. Jadi dalam Islam itu malah dianjurkan untuk monogami, bukan poligami. Ini poligami itulah opsi yang dipakai bukan apa ya, bukan sunnah ya, bukan suatu hal yang disarankan. Poligami itu yang disarankan malah monogami guys gitu. Karena susah juga berbuat adil itu memang susah guys. Jadi kalau saya pribadi daripada saya berbuat zolim ya, karena susah berbuat adil ya, saya satu ini cukup gitu. Jadi ada orang-orang yang mungkin ya mungkin nafsunya terlalu besar atau bagaimana, atau mungkin ada alasan misalnya kayak sama istrinya dia tidak, istrinya mandul misalnya nggak bisa ngasih keturunan, dia butuh keturunan, maka dia nikah lagi. Dan hal itu banyak terjadi guys. Karena dia karena kita kan mungkin bisa ambil dari anak yatim pada asuhan gitu, tapi itu nggak cukup. Karena ini masalah keturunan, darah gitu kan. Darah keturunan itu penting bagi sebagian orang, sehingga mereka akan lebih memilih opsi untuk menikah lagi tanpa menyelesaikan istri yang pertama guys gitu, karena mereka butuh keturunan. Dalam ajaran Islam, seorang muslim boleh punya istri maksimum 4, tetapi Muhammad sendiri punya istri lebih dari 4. Nah, jangan samakan Nabi dengan pengikutnya. Nabi itu jadi ini ya, ada Nabi itu sebagai contoh yang tidak diikuti semuanya, tapi contoh hanya untuk biar kita tuh tahu berbagai macam kondisi. Jadi Nabi itu coba bisa gini, contoh ya, misalnya ini. Misalnya ada guru yang mencontohkan sesuatu yang semuanya gitu. Misalnya gini, guru mencontohkan banyak minuman. Jadi kalau misalnya minum ini apa efeknya, minum ini apa efeknya. Jadi di antara minuman itu ada misalnya alkohol, ya. Misalnya ada alkohol. Bukan itu nggak tepat ya. Misalnya gini, apa nama contohnya misalnya? Contohnya apa ya gampangnya? Ntar saya cari dulu guys. Yang lebih tepat itu tadi itu nggak tepat ya. Karena gini kan, ini kan tidak dosa. Semua kriterianya dapat gitu. Jadi yang saya ingin ini adalah, bentar saya pikirkan dulu guys. Nah gini, misalnya ya anggaplah kita kan batasi 4, ya kan? Nah kalau Nabi dibatasi 4 ya sama kayak kita, maka kita nggak bisa dapat contoh gitu. Ya, contoh bagaimana kita menghadapi isi yang beda-beda. Isi Nabi ini kan ini guys ya. Kalau Anda ambil 4 itu Nabi contohkan 4 ya. Ingat loh, Nabi perintahkan 4 maksimal ya kan. Tapi Nabi contohkan lebih. Bukan kita ambil lebihnya itu, tapi 4 itu karena Nabi itu pengen mencontohkan bagaimana berlaku pada istri-istri kita. Jadi misalnya kalau kan istri Nabi kan beda-beda tipenya. Ada yang udah tua, dan tua lebih banyak harusnya kan. Lalu ada yang masih yang masih yang paling bungsu lah gitu. Maksudnya yang paling muda. Ada yang istrinya itu yang janda, dari janda, ada yang dari orang kaya, orang miskin. Ini semuanya lengkap gitu. Nah, jadi kita nih seperti Nabi itu seperti kayak kayak tutorial contoh yang lengkap.
lengkap yang mana dia tuh kita tahu bagaimana bersikap kepada istri yang begini, kalau istri yang begini bagaimana sifatnya. Jadi itu kan nggak cukup 4, ya kan? Gitu loh guys logikanya ya. Misalnya kan nggak cukup hanya terangkan, misalnya gini, saya apalah ibaratnya ya, anggaplah misalnya kayak kucing lah, kucing atau apalah, atau ular misalnya, binatang peliharaan lah, pets lah gitu kan, binatang peliharaan. Nah, misalnya kita dibolehkan hanya memiliki 4 aja kucing misalnya, ya kan? Nah, tapi yang ngasih contoh tuh dia bahkan punya kucing tuh 10 gitu, ya kan? Ya kita hanya boleh 4, kita nggak boleh sepertinya 10. Nah, tapi yang perlu dipahami adalah kita jangan contoh 10-nya karena kita batasi 4. Nah, kenapa dia punya 10? Dia ingin ajarkan ya bahwa tiap kucing itu beda cara penanganannya. Kasih contoh dia. Kucing yang pertama begini cara menjalankannya, prosesnya ya bersikapnya begini. Kucing kedua begini sampai kucing 10. Karena kalau cuma 4 kucing saja ya kan terbatas. Nanti ada sifat kucing itu seperti yang sifat kucing kelima, 6, 7, 8, 10 gimana? Ya kan? Nah, jadi referensinya terbatas. Nabi adalah pusat referensi. Dia mencontohkan semua hal. Jadi kita tuh dikasih etalase dari isi Nabi yang lebih dari 10 itu, ya kan? Itu kita bisa lihat banyak tipe di situ. Tipenya beda-beda, ya. Khadijah, siapa lagi namanya nih? Aisyah, ya kan, Hafsa, Zainab dan lain-lainnya ini beda-beda. Bukan hanya sifatnya, tapi juga keturunannya, nasabnya, sukunya. Ini Nabi itu memberi contoh bagaimana memperlakukan wanita yang dari suku yang berbeda, sikapnya berbeda, dan juga bagaimana segala hal sesuatunya gitu. Jadi ini yang tidak paham yang tepat lagi. Jadi sama kayak Anda terlihat ya, itu ada bayangkan ya, Salomo itu kan isinya banyak, Salomo. Nah, kenapa Abraham cuma 2 atau 3 gitu? Nah, jadi tentu tiap apa ini beda-beda. Jadi sebagai contoh, dia tuh mencontohkan banyak hal gitu, ya kan? Jadi 4 itu kurang sebagai contoh, karena bukan hanya mencontohkan bahwa jumlahnya 4, tapi juga ada bagaimana menghadapi isi yang beda-beda, ya kan? Nah, ibaratnya misalnya isi-isi yang boleh dinikahi apa saja. Nah, Nabi contoh langsung praktekkan itu. Yang boleh itu misalnya diceraikan atau misalnya yang begini begitu. Nah, itu Nabi kasih contoh lengkap. Nah, itu cukup hanya kalau 4 saja sampelnya gitu. Nah, jadi ya Anda harus pahami hal-hal seperti ini gitu. Ini kenapa isi Nabi ada 11? Karena Nabi adalah contoh. Yang kita contoh bukan 11-nya, tapi bagaimana dalam 11 itu kita bisa menghadapi istri kita kalau di antara istri kita tuh sifatnya ada di antara mirip yang salah satu istri Nabi ini. Nah, ini kita bisa memperlakukannya. Misalnya kita lihat nih, oh istri aku ternyata sifatnya atau ya sifatnya atau nasab dan segala macam sukunya itu misalnya mirip seperti Zainab. Ya kita akan melihat bagaimana Nabi mencontohkan bagaimana perlakuan pada Zainab. Nah, itu kita tahu, kita terapkan istri kita gitu loh guys. Paham lagi bikinnya? Tapi kalau cuma 4 kan, nanti kita lihat nih, ternyata istriku tidak ada di salah satu dari 11 istri yang mirip sifatnya. Daripada yang 4 istri Nabi itu yang mirip sifatnya, lalu aku harus gimana? Gak ada contoh. Padahal Nabi itu diutus sebagai rahmat, sebagai contoh bagi seluruh alam semesta. Jadi makanya ya, di antara 11 istri ini ya, pasti sifat istri kita tuh ada salah satunya dari istri ini. Tentu yang dalam hal yang yang nggak super jahatnya gitu. Maksud tuh yang masih yang masih bisa ya juga ada waktu itu perselisihan gitu kan. Di antara nabi-nabi itu kan istri Nabi kan bertengkar. Nah, itu Nabi menunjukkan bagaimana cara mengatasi masalah itu gitu. Karena kan manusia itu makhluk sempurna, tentu ada hilang salah dan itulah perlu contoh itu guys. Nah, itu perlu dipahami. Jadi karakteristik kita tuh mirip istri Nabi mana sih gitu kan? Nah, agar kita bisa mengambil contoh dari Nabi, bagaimana kita menghadapi istri kita gitu dalam hal kebaikan gitu kan.
itu akan lebih valid untuk mengatakan bahwa Muhammad sendiri kurang bermoral menurut ajaran Islam. Beda ya. Aturan Allah itu adalah bukan untuk Nabi. Makanya tengok Salomo. Salomo dilarang nggak istrinya banyak? Salomo tuh ratusan istrinya guys. Jadi begini loh guys ya. Kan ayatnya jelas untuk pengikutnya, bukan untuk nabinya. Bukan untuk para nabi, itu untuk pengikut guys, untuk umat. Umat sama nabi kan beda aturannya. Paham nggak? Jadi Anda tuh harus memahami hal itu. Jangan menyamakan antara nabi dengan umatnya, beda. Ya. Ketika Salomo beristri lebih 100, ya kan, lalu Anda pengen pula istri lebih 100, kan bisa begitu. Meskipun Tuhan tidak menyalahkannya. Kenapa? Karena Tuhan buat aturan untuk nabi beda dengan kita, umatnya gitu guys. Tetapi mereka punya 1001 alasan untuk membenarkan diri. Nabi mereka punya kebutuhan khusus. Bukan ya. Masalahnya adalah aturan itu berlaku untuk umatnya. Nabi nggak bisa begitu karena dia contoh. Dia harus mencontohkan banyak hal. Seperti saya katakan tadi, ya. Kita hanya boleh dibatasi 4. Pertama, kita bersama Nabi ya. Nabi itu kan punya sifat lebih punya sifat kemampuan untuk berlaku adil dibandingkan kita. Karena dia adalah manusia pilihan. Jadi strata tingkatan adilnya itu lebih tinggi daripada kita. Ibaratnya gini loh. Contoh kayak kenapa Anda dibatasi cuma punya 4 mobil lebih? Ya karena Anda punya keterbatasan. Jadi ada orang yang bisa mengelola mobil 10, kenapa tidak gitu kan? Ini Nabi adalah orang seperti itu, manusia pilihan. Dia bisa mengelola istri lebih dari 10 gitu. Anda nggak bisa. Makanya ayatnya dikatakan bahwa kalau nggak mampu buat adil, kira khawatir ya satu aja. Karena kemampuan kita dan Nabi beda guys. Itu poin yang paling penting juga gitu kan. Jadi kalau kita tuh punya 4 mobil, aturannya ya ikutin 4 mobil. Nabi beda lagi aturannya. Karena kemampuan Nabi itu lebih daripada kita. Nabi berbuat adilnya kemampuannya lebih daripada kita. Makanya Bapak itu lebih dari 11, lebih dari 10 atau 11. Salomo tuh punya banyak sekali guys, ratusan bahkan. Mereka nggak disalahkan Tuhan kan? Kenapa? Karena mereka mampu berbuat adil. Karena mereka manusia pilihan, nggak sama ke kita guys. Mereka punya kelebihan. Kita yang ada justru kekurangan kan. Nabi mereka punya keistimewaan khusus untuk melanggar ajaran Islam. Makanya apalagi belajar dulu ya. Ada syariat yang berlaku untuk kita dan ada yang Nabi tidak berlaku, paham ya? Jadi harus bisa bedakan. Contoh gini deh, di sekolah kan ada aturan itu, ada aturan yang berlaku general, ada aturan hanya berlaku untuk murid. Contoh, kayak aturan nggak boleh merokok. Nah itu ada sekolah menerapkannya untuk semuanya, termasuk sekolah guru dan kepala sekolah. Ada yang cuma untuk murid saja. Jadi jadi kita lihat dulu ini aturan dalam merokok ini apakah untuk gurunya juga dan kepala sekolah atau muridnya saja. Nah kalau untuk muridnya saja artinya kepala sekolah dan guru boleh merokok gitu. Jadi aturannya itu maka harus lihat dulu aturannya. Jangan tiba-tiba datang ke sekolah kan, aduh muridnya kan ada merokok, kok muridnya nggak merokok, gurunya merokok. Ya lihat dulu aturannya. Ternyata aturannya adalah ini untuk muridnya saja, makanya muridnya nggak merokok, gurunya merokok, karena aturannya seperti itu guys. Nah itu yang tidak pahami yang tempat lagi. Ada aturan itu yang berlaku ya untuk semuanya, ada yang berlaku hanya untuk umatnya saja guys. Jadi kalau ada orang Islam yang melanggar ajaran agamanya, saya paling akan berkata, ya itu mah biasa. Nabinya aja melanggar. Jadi apalagi salah memahami ini. Tapi kalau orang Kristen melanggar agamanya, seperti yang saya katakan tadi, yang pertama tadi logis sekali guys. Kenapa? Karena nggak ada punishment. Karena bayangkan ya, di Kristen itu sama seperti di negara tanpa hukum. Karena bayangkan ya, anggaplah berarti negara Texas ya, di mana ada beberapa kejahatan, merampok, mencuri, membunuh, bizar itu nggak ada hukuman berlaku. Yang ada hukum cowboy, duel, ya, tembak menembak. Itu berarti nggak ada hukum. Nah, sama dengan Kristen, nggak ada hukum. Ada penting percaya Yesus masuk surga, artinya nggak ada hukum. Hukum tuh peraturan tuh ada tapi tidak dijadikan hukum. Hanya peraturan biasa saja, hanya hiasan dinding gitu.
tapi hukumannya nggak ada. Karena Anda cukup benar percaya Yesus kan, tidak berdosa. Nah, itu yang membuat orang tuh melanggar ajaran agama. Kenapa? Nggak ada hukumannya. Kenapa orang melanggar peraturan negara? Kan tidak ada hukumannya. Coba hukumannya makin diperberat seperti di Cina. Korupsi hukum mati. Orang nggak boleh korupsi. Makanya semua itu berhubungan dengan reward and punishment. Semakin keras hukuman yang diterapkan di suatu tempat, semakin kecil orang itu melanggar ajaran perintah itu. Tapi semakin sedikit hukumannya, semakin ringan, maka tidak ada hukuman sama sekali, itu peluang orang melakukan kejahatan semakin besar. Kan ada tuh ya, Bang Napi, ingat, kejahatan terjadi ketika ada kesempatan. Apa kesempatan salah satunya? Termasuk kesempatan melihat nggak adanya hukum, nggak ada hukuman, itu kesempatan. Ya kan, jadi orang-orang itu contoh kayak di Swiss lah. Kenapa orang tuh nyimpan uang di Swiss? Karena Swiss tuh nggak ada aturan pajak, nggak ada di Swiss atau di tempat lain yang seperti itu. Tapi kenapa orang malah simpan uangnya di Indonesia misalnya? Karena pajak tinggi mungkin kan. Jadi itu guys, sesuatu yang tidak ada aturan itu akan membuat orang tuh senang ke sana. Seorang yang suka mabuk ya, dia akan lebih senang. Contoh kayak pelaku LGBT di Brunei itu kan, pelaku LGBT kan dihukum mati guys. Nah, orang pelaku LGBT tidak akan mau tinggal di Brunei atau masuk Brunei karena mereka takut dihukum mati kalau mereka LGBT atau LGBT guys. Nah, jadi seandainya pun dia terpaksa tinggal di Brunei, dia tidak akan berani melakukan itu. Kenapa? Hukumannya berat gitu kan. Tapi coba LGBT itu, kalau LGBT akan menjadi tempat-tempat yang di situ bebas LGBT, kayak di Eropa, Amerika gitu kan, beberapa tempat-tempat yang mayoritas Kristen itu kan bebas itu, mau LGBT kayak silakan, mau zina kayak nggak ada hukumannya, sehingga mereka akan senang melakukan itu dan bebas melakukan itu guys, dan akan lebih sering melakukan itu gitu, karena tidak ada hukuman atau konsekuensi atas perbuatan salah mereka. Itu sebabnya kita jarang mendengar ada orang yang berkata bahwa orang Islam itu brengsek. Kita lebih sering mendengar ada orang yang berkata bahwa orang Kristen itu brengsek. Karena standar moral Kristen itu jauh lebih tinggi. Bukan itu. Ya. Jadi ketika Anda lihat data statistik bahwa 10 negara dengan tingkat kejahatan tertinggi dipegang oleh rekor orang negara mayoritas Kristen, itu yang dipakai bukan standar agamanya guys, tapi standar global, standar perilaku global. Bukan di situ adalah dalam keterangan berdasarkan standar dari ajaran masing-masing, enggak. Coba deh Anda ketik ya. Saya nggak perlu lah ketik di sini, Anda bisa cari sendiri ya. 10 negara dengan tingkat kejahatan tertinggi, lalu 10 negara dengan tingkat pemerkosaan tertinggi, 10 negara yang tingkat apapun itu yang tertinggi lah yang jajan itu dipegang oleh negara mayoritas Kristen. Itu parameternya bukan dari ajaran masing-masing, tapi global. Apa yang disepakati secara global. Nah, ini tanpa lagi nih ngomong tanpa data, inilah kacaunya. Ngomong cuma pakai asumsinya pun ngawur, ya kacau jadinya. Gak ada data, ya ngawur. Ngomong tuh ya jangan pakai asumsi, tapi disokong data juga gitu. Nah, di situ letaknya absurdnya tanpa lagi nih guys. Ekspektasi terhadap orang Kristen jauh lebih tinggi daripada agama lain. Salah. Justru ekspektasi kepada orang Islam itu lebih tinggi. Karena Nabi Muhammad itu banyak contoh hal baik. Contoh ketika dia dihina, dibully sama pengemis Yahudi buta. Ya kan? Ya, Umarnya marah guys. Umar marah ya mendengar Nabi dihina. Tapi Nabi Muhammad tuh santuy dia. Jadi dia terus datang ada ya Pak ya, ada orang yang menghina Nabi. Sangat keras mengenai Nabi, gila lah apa segala macam. Kayak di pasar. Nabi bukannya hukum dia atau pukul ataupun itu, atau dia malah pergi di situ, dia malah mendatanginya dan menyuapkan dia makan tiap hari dengan suapan penuh kasih sayang. Kenapa kan itu? Ada nggak orang begitu di dunia? Hampir nggak ada. Bahkan Yesus pun belum tentu mampu membuat seperti itu, belum tentu gitu kan. Makanya Google tuh menjadikan Nabi Muhammad sebagai orang nomor 1 paling baik di muka bumi, yang paling nomor 1 lah gitu kan. Di Google itu Google loh yang memberikan penghargaan itu. Nah, ini Nabi sudah menentukan hal seperti itu gitu, coba standarnya tinggi sekali coba, ya kan? Nah, jadi bahkan Umar tuh ketika Nabi meninggal dia nanyakan kan, apa amal Nabi yang pernah aku lakukan?
kata istri Nabi ya, kayaknya semua Nabi sudah melakukan, ada satu yang belum kali. Apa itu? Menyuapi pengemis Yahudi buta. Jadi istri Nabi menceritakan bahwa Nabi seperti itu sebelum dia meninggal tuh itu yang dilakukannya gitu kan waktu dia masih hidup. Akhirnya Umar pun melakukan seperti yang Nabi lakukan, dan dia guys memang susah loh, dia tuh nyuapinnya dengan kasar karena dia mendengar kan, terus kan Nabi dihina gitu kan di depan dia lagi nyuapin gitu kan, tentu dia terasa dan dia tuh disakiti hatinya, dan dia nyuapin dengan kasar guys. Nah itu terasa lah yang pengusaha di buta nih, meskipun buta dia kan bisa merasakan, aduh kok kamu kasar nyuapinnya, ya biasanya orang yang bisa nyuapin itu nggak seperti ini, kamu bukan dia ya. Tahu pengusaha ini kan sensitif, dia buta tapi dia hatinya sensitif, dia tahu ini bukan yang bisa nyuapin dia. Lalu apa kata Umar? Ya benar, aku bukan dia. Lalu kata Umar kan, kamu tahu gak siapa yang kamu sapin itu? Umar langsung mengatakan, dia adalah orang yang kamu hina selama ini. Meskipun kamu hina, dia tetap mengucapkan kamu dan penuh kasih sayang. Apa terjadi? Komisi diputar tadi langsung mualaf guys, langsung dia syahadat. Kenapa? Melihat mulianya akhlak Nabi. Dan banyak sekali orang-orang waktu zaman itu ya, orang-orang kafir itu mengetes kemuliaan Nabi ini, akhlak Nabi, dan banyak karena mereka mengetes itu dan mereka menemukan fakta bahwa ternyata akhlak Nabi memang mulia, memang baik, sesuai dengan apa yang mereka ekspektasikan dan mereka perkirakan, dan atas itu mereka masuk Islam karena melihat tingginya mulianya akhlak Nabi guys. Nah itu yang tidak dipahami oleh Tabaragi, dia tidak pernah membaca hal seperti itu. Sejarah Nabi yang kalau baca dia kan. Ini sekali lagi saya mengatakan bahwa standar Kristen tinggi, enggak, standar Islam itu bahkan lebih tinggi lagi. Standar Islam, Anda bayangkan ya, ada standar dalam peperangan tuh ada, bahkan Anda bayangkan ya, sakit tinggi standarnya ya, dalam perang tuh ada standarnya, nggak boleh mengincar anak-anak, wanita, orang tua, orang yang sudah menyerah. Kalau dapat tawanan itu harus dikasih makan sama dengan yang lawannya. Misalnya saya melawan musuh nih, kalau saya makan ayam, yang ditawan tidak langsung makan ayam guys. Nggak bisa kita makan ayam dia makan dedak sapi, nggak bisa. Yang kita makan harus dimakan tawanan juga gitu. Itu Islam betapa mulianya. Nggak boleh menyerang, merusak properti, pohon-pohon, mengambil harta benda rakyat sipil, nggak boleh guys. Yang boleh hanya rampasan perang, yaitu apa yang dibawa oleh prajurit tentara musuh saja. Dan untuk yang menyerah tentara menyerah harus diampuni. Itulah mulianya Islam. Jadi tambah lagi kalau nggak tahu Islam jangan ngomong sebenarnya gitu kan. Jadi, jika kita mau kritik atau bandingkan ajaran dengan ajaran. Yang mana yang lebih benar dan lebih tinggi standar moralnya. Setia kepada pasangan, tidak kawin cerai, atau kawin cerai unlimited edition seperti kawin cerai unlimited edition ya, sama kayak resign unlimited edition. Kalau Anda bekerja di perusahaan dan Anda temukan perusahaan brengsek semua, ya ada masalah keluar, ya kan? Contoh, Anda misalnya Anda bekerja di tempat yang ya memang brengsek semua lah. Contoh kayak di mana ya? Tempat yang situ memang yang ada tuh pekerjaan itu memang misalnya yang ya gitulah, bosnya brengsek semua. Misalnya Anda bekerja di tempat pelacuran lah, Anda pindah di tempat pelacuran satu yang ke yang lain, bekerja di situ. Ya, bos pelacuran biasanya brengsek kan. Mereka mau namanya germo tuh mana ada yang baik guys. Ya, jarang germo kayaknya nggak ada deh germo yang baik gitu. Jadi Anda kalau nggak ada desain, kalau Anda pindah pasti akan dapat yang jelek. Nah itu kan suatu yang baik kalau Anda keluar daripada bertahan di tempat seperti itu gitu kan. Nah bahkan kalau bisa Anda tuh masuk ke tempat yang halal sehingga Anda tidak akan melakukan bos yang kayak gitu. Tapi dia peluang kemungkinan terbuka untuk jumpa bos yang nggak baik ya. Itu adalah kenapa dibuat itu tidak boleh kawin cerai ya, tapi dengan bijaksana lakukannya gitu. Jangan karena nggak ada uzur lalu cerai, nggak segampang itu kan busuk ya kan. Itu tetap ada aturannya. Jadi nggak seperti yang kawin cerai enggak, itu cerai itu bahkan sebenarnya biasanya cerai itu adalah perbuatan yang disukai Allah, tapi jadi halal kalau ada uzurnya. Artinya memang mudah lebih banyak daripada kan manfaatnya gitu. Udah berbahaya lah bagi kedua orang pasangan. Makanya dibolehkan diambil opsi cerai guys. Kepelacuran. Bagi saya, standar moral yang diajarkan oleh Yesus
adalah yang paling benar, jauh lebih tinggi daripada standar moral yang diajak. Dia ngerti tentang standar moral. Coba ya, nih Yesus mengajarkan apa ya? Kalau dia baca kitab ya, Yesus pernah mengajarkan sesuatu yang mengindikasikan bahwa dia mencuri. Dia berkata seperti ini ya. Dia melihat seekor keledai yang tertambat, lalu berkata muridnya, ambillah keledai itu dan bawa kemari. Apabila pemiliknya melihatnya, katakan Tuhan meminjamnya. Memang konteksnya meminjam, tapi bisa nggak kita pakai standar moral ini? Kenapa? Minjamnya dikatakan bahwa kalau tuannya melihat, kalau yang punya melihatnya, katakan Tuhan meminjamnya. Ya. Di situ mereka ganti kata Tuhan dengan Tuhan. Itu absurd juga, guys. Kok Tuhan minjam keledai? Masa Tuhan nggak mampu ciptain keledai, harus minjam sama ciptaannya? Itu juga absurd gitu kan. Tapi poinnya bukan di situ. Poinnya adalah kok bisa minjam keledai ya, tapi kalau ketahuan pemiliknya. Sama gini deh. Saya melihat ada motor tuh. Lalu saya berkata kepada adik saya, motor nganggur kan? Itu ada motor nganggur deh. Ambil box sini. Kalau nampak pemiliknya, katakan abang minjam. Itu maling nggak guys namanya guys? Maling itu, mencuri. Dan itu yang Yesus lakukan. Anda katakan itu standar moral tinggi? Enggak bagi saya. Kalau standar moral tinggi itu gini. Itu ada motor loh, atau itu ada keledai loh. Tolong carikanlah yang punya, lalu pinjam kepada dia. Kita mau minjam keledainya. Kalau dia kasih, kita bawa. Kalau nggak dikasih ya nggak usah gitu. Nah itu baru standar moral tinggi. Bukan katakan itu ada keledai, ambillah box ini. Kalau pemiliknya nampak, katakan Tuhan meminjamnya. Itu nggak standar moral tinggi. Ya, seperti rendah. Juga ketika Yesus mencontoh dengan mengutuk pohon ara. Coba namakan ya. Ini contoh yang buruk loh. Di waktu itu kan pohon ara tuh belum musimnya berbuah, ya kan? Yesus lihat dari jauh. Dia bukan Tuhan, maka dia nggak tahu kalau itu pohon ara memang sedang nggak berbuah, sehingga dia perlu mendekatinya karena dia manusia biasa, manusia yang memang luar biasa manusianya, tapi kan tetap manusia biasa. Artinya dia tetap bukan Tuhan lah gitu guys. Nah lalu dia mendekati itu karena dia nggak tahu bahwa itu kan pohonnya nggak berbuah. Karena kalau dia Tuhan dia pasti tahu, dari jauh udah tahu itu nggak berbuah tuh, nggak perlu lagi mendekat. Tapi karena dia bukan Tuhan, dia perlu untuk mendekat karena dia nggak tahu kan. Dan itu bukan memang ternyata benar pohon ara nggak berbuah. Apa yang terjadi? Alih-alih dia harusnya paham ini adalah pohon, yang pohon ini tentu adalah kehendak dari Tuhan, berbuah apa tidaknya. Tiba-tiba dia mengutuk pohon ara itu karena dia tidak berbuah. Padahal itu bukan musimnya berbuah. Kalau salah itu dikatakan itu bukan musim berbuah, tapi musim gugur mungkin. Jadi di sini dia mencontoh bahwa itu bukan salah di pohonnya. Kenapa dia kutuk pohon itu? Wong pohonnya itu tidak salah, belum waktu dia kan pohon itu disetting untuk berbuah pada musimnya. Nah itu bukan musimnya, bukan salah pohon itu kan. Yang pertama itu bukan salah pohon itu karena itu belum musimnya. Kedua itu kan salah pohon itu karena pohon itu bukan dia yang memprogram dirinya, tapi dia diprogram guys untuk berbuah pada waktu itu gitu loh. Nah itu kita jelas lihat itu standar moralnya gimana gitu coba. Ya kan dalam dua kasus itu. Apakah tinggi? Tidak apakah guys. Oleh agama lain. Bagi saya, menikah dengan bekas istri anak angkat sendiri itu tidak berakhlak. Saya tidak mau ikut agama yang... Ya makanya Anda tidak paham, bukan? Suatu yang tidak dilarang Tuhan ya, nggak masalah. Anda buka kitab deh, banyak kejadian seperti itu, ya. Menikahi anak angkat ada, dan istri angkat yang udah diceraikan, nggak masalah gitu. Ini sesuatu yang tidak dilarang Tuhan, jangan Anda larang. Ada memang Tuhan gitu kan. Ini standar moral itu yang tentukan siapa? Tuhan, bukan manusia, bukan Anda yang tentukan standar moral itu, ya kan? Tapi Tuhan. Kalau standar moral itu kan orang, tentu standar moral akan berbeda. Bagi pemabuk, mabuk nggak apa-apa. Bagi pemabuk itu buruk gitu guys. Moralnya buruk berarti. Nah, jadi makanya kita bisa pakai standar kita pribadi, harus pakai standar Tuhan. Nah itu ada di mana? Di kitab suci. Ini sesuatu yang tidak dilarang Tuhan di Alkitab maupun Al-Quran, jangan ada larang-larang. Gitu loh, jadi jangan pikirnya. Mengajarkan seperti itu menjijikan bagi saya. Jelas ya? Jadi, pertanyaan kenapa... Menjijikan itu adalah orang yang merasa dirinya lebih hebat daripada Tuhan.
dia menyalahkan sesuatu padahal Tuhan tidak menyalahkannya, ya kan? Itu orang-orang yang menjijikan, berlaku lebih tinggi daripada Tuhan, ya kan? Tuhannya tidak menyalahkan, dia menyalahkan, sok menyalahkan, guys. Itu yang perbuatan paling menjijikan. Berlaku selayaknya melebihi Tuhan bahkan, kan? Itu menjijikan sekali. Jadi kayak Firaun lah, suka-suka sendiri aja, guys, gitu. Banyak orang Kristen yang brengsek, lebih baik kita perjelas menjadi kenapa banyak orang yang mengaku pengikut Yesus melanggar ajaran Yesus. Berapa banyak pengikut Yesus yang melanggar ajaran Yesus? Menurut saya, semua pengikut Yesus pernah melanggar ajaran Yesus. Saya belum pernah ketemu ada orang yang... Jadi ini bukan masalah pernah nggak pernah, guys, tapi banyaknya itu, paham nggak? Makanya kalau Anda buka ya data statistik 10 negara dengan tingkat kejahatan tertinggi, itu nggak ada hubungan dengan pernah atau nggak pernah, tapi konsisten data itu diambil dalam berapa tahun, gitu loh. Paham ya? Ini bukan masalah pernah nggak atau nggak pernah. Kalau misalnya pernah, ya itu belum tentu banyak. Tapi kalau yang pernah melakukan itu banyak, ya banyak juga. Ini adalah apakah dia itu sering dilakukan dan oleh banyak orang, itu parameternya, bukan pernah nggak pernah, ya kan? Tidak pernah melanggar ajaran Yesus, kecuali Yesus sendiri. Kalau teman-teman ada kenal seseorang yang tidak pernah melanggar ajaran Yesus, tolong kasih tahu saya melalui kolom komentar di bawah video ini. Kalau kita mau jujur, ini yang membuat banyak orang melihat bahwa orang Kristen munafik. Enggak juga. Umat Islam juga banyak melanggar ajaran Islam. Umat lain juga gitu. Karena itulah manusia. Yesus juga melanggar, kan? Yesus pernah melanggar loh. Ya kan, melanggar ya melanggar apanya sendiri gitu. Itu yang dikatakan dengan kitab ya. Kita temukan itu di Al-Quran. Ya kan, kita juga kok bisa Yesus diceritakan seperti itu, melanggar ajaran agama sendiri. Ya kan, kok dia moralnya begitu itu loh, kok dia ngutuk pohon ara yang belum waktu berubah, kok dia bisa minjam ke dia tanpa izin gitu kan, kalau ketahuan baru ngomong minjam gitu kan, itu kan sama dengan curi, guys. Karena ya kalau ketahuan gimana, dan adabnya kan memang harus kita tuh ngomong dulu, Pak itu udah keledai, boleh nggak saya pinjam, kan gitu. Dapat izin silakan bawa, kalau nggak boleh ya tinggalkan. Tapi ini belum minta izin, nggak jelas dapat izin dapat tidak, lalu udah bawa, itu namanya mencuri. Ya kan, kalau ketahuan baru dia dikasih tahu kita minjam, itu kan bukan minjam namanya, guys, tapi mencuri kan. Karena orang Kristen katanya ajaran kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Tapi kok dia begitu kepada gue? Kenyataannya, orang-orang mau melihat orang Kristen menjalankan apa yang diajarkan oleh Yesus, tetapi mereka tidak melihat orang Kristen menjalankannya. Iya, Yesus sunat, mereka nggak sunat. Yesus mengajarkan hukum cerai, ya membolehkan cerai, mereka tidak membolehkan cerai. Banyak sekali yang Yesus ajarkan tidak mereka ikutin. Yesus ngomong tentang istri lebih dari satu, mereka malah nggak bolehkan istri lebih dari satu. Kan banyak berarti yang mereka langgar, yang tentang Yesus ucapkan gitu kan. Yesus mengajarkan bahwa dia utusan ya, jangan bilang dia baik ya, hanya baik itu Allah saja, mereka bilang dia baik ya, kan mereka ini banyak melanggar dari yang Yesus ajarkan, guys. Sekali lagi, banyak orang Kristen yang brengsek karena ekspektasi semua orang terhadap orang Kristen sangat-sangat tinggi. Jelas ya? Bukan itu. Makanya baca data statistik. Data statistik itu berlaku global dan parameternya parameter global, bukan parameter tiap-tiap agama, bukan. Makanya teman lagi ini kurang piknik deh, guys. Datanya kurang. Dia selalu berasumsi tanpa data. Gimana mau bener coba? Gimana mau nggak sesat? Asumsinya tanpa data gitu loh, guys. Nah, jadi apakah kita harus menurunkan standar yang ditetapkan oleh Yesus supaya kita tidak terlihat munafik? Apakah kita harus... faktanya di gereja Anda, di komunitas Anda, komunitas Kristen itu aurat terbuka di mana-mana, guys. Gimana Anda bisa mengatakan tidak menginginkan perempuan sementara aurat terbuka? Masuk akal tidak?
Kalau memang tidak menginginkan perempuan, ya tutup auratnya. Jadi antara perbuatan dengan perkataan sesuai. Coba kita pengen nggak menginginkan wanita, lewatan pengen kita nggak menginginkan wanita untuk yang tidak selain nikah gitu kan. Nah sementara lingkungan kita tidak kita buat kita jaga seperti itu dengan tutup aurat, sama aja bohong gitu kan. Sama kayak gini misalnya, Anda menginginkan bahwa Anda tuh tidak narkoba, tidak menyentuh narkoba atau menginginkan narkoba. Sementara narkoba itu berserakan di sekitar Anda, dan orang-orang yang menghirup narkoba berkeliaran gitu, tidak Anda tidak Anda berantas, ya Anda akan peluang Anda untuk apa lebih besar karena melihat orang ini gitu kan, dan orang lain juga begitu, peluangnya akan lebih besar. Makanya kenapa di negara seperti Meksiko tuh narkoba merajalela, karena tidak ada larangan di Indonesia atau negara lain atau negara-negara yang Islamnya kuat. Kalau dibuat kan orang nggak banyak melakukan itu gitu loh, karena ada aturannya, ada larangan, ada hukumannya, dan ada jelas dibuat aturan seperti itu, dibuat kondisinya seperti itu, nggak dibebaskan lah untuk itu guys. Sehingga orang nggak ada sedikit peluang untuk menginginkan narkoba, karena mau ngambil narkoba dari mana kalau peluangnya ditangkap atau dipenjara guys. Membantah standar ajaran Yesus supaya kita tidak dibilang brengsek. Tentu tidak. Bukan ajaran Yesus yang harus diturunkan, tetapi kita yang harus berusaha naik untuk mencapai standar yang ditetapkan oleh Yesus itu. Di mana mereka mau mengikuti standar yang diikuti Yesus kalau mereka tidak punya hadiahnya itu, reward punishment nggak ada, gimana coba? Misal gini, standar seorang bos di perusahaan itu sangat tinggi sekali, ya kan? Tinggi sekali standar bos itu, dia nggak pernah terlambat, nggak pernah absen, nggak pernah korupsi waktu kerjanya semangat, luar biasa kinerjanya, ya kan? Nah, bos itu dia sudah dapat reward, yaitu dia dapat misal kalau bosnya adalah pemilik, dia dapat untung di perusahaan itu. Dengan dia berbuat itu dia untung maksimal. Kenapa? Perusahaan maju, laba besar berarti kan, laba meningkat. Nah, atau manajemen juga begitu. Jadi standar tinggi yang dipakai manajemen itu karyawan itu akan belum-lama ngikutinya. Kenapa? Kalau mereka jadi seperti itu, ada peluang mereka jadi bos ya seperti mereka, maka mereka berlomba-lomba gitu. Tapi kalau nggak ada peluang, kalau misalnya ini perusahaan tuh mengatakan gini, nggak ada harapan kalian jadi manajer nggak ada, jadi bos nggak ada, kalian akan jadi bawahan terus gitu kan. Ya karena nggak ada, walaupun kalian gimana pun kalian rajin kerjanya atau baik gimana pun nggak ada kan naik jabatan kalian, nggak akan naik gaji. Kira-kira orang semangat nggak kira-kira guys? Nggak semangat. Tapi yang membuat mereka semangat adalah gaji yang naik, jabatan naik, itu mereka semangat gitu. Dan juga misalnya kalau nggak ada hukumannya, di perusahaan itu adalah perusahaan Texas misalnya, Texas gitu kan, jadi bebas gitu kan, juga ada hukumannya. Ada mau merokok di situ, mau mabuk, mau apa, nggak kerja segala macam, nggak ada hukumannya. Apa terjadi? Ya orang malas mengikuti aturan, orang akan lebih cenderung melanggar aturan. Kenapa? Nggak ada hukumannya. Nah jadi gimana mau ngomong suatu hal yang peningkatan prestasi kalau nggak ada reward dan punishment? Sama kayak contoh orang yang ada tengoklah perlombaan. Jadi kenapa orang lebih semangat latihan ketika ada hadiahnya? Misalnya gini, Piala Dunia atau Liga Champion, orang akan lebih semangat untuk latihan kan, dibandingkan orang yang cuma mengikuti level terkam, laga terkampung. Dibandingkan orang yang laga Piala Dunia kan beda latihannya, ya kan? Juga orang misalnya pengen capai target nih, aku jadi pemain bola kelas dunia, ya kan latihan maksimal sehari misalnya 4 jam, 2 jam pagi 2 sore. Tapi kalau orang yang cuma impiannya aku cuma hobi main bola nih, dia malas latihan nih guys. Bahkan dia nggak pernah latihan, hanya datang cuma main bola gitu kan. Itu kan bukan latihan. Jadi dia adalah juga sama kayak pemain profesional, pemain bola profesional atau laga profesional kan dibayar. Jadi bantu itu, sehingga dia akan semangat. Ada bayarannya gitu kan. Coba orang nggak ada bayarannya, cuma sebagai hobi, apa dia semangat? Belum tentu gitu kan. Nah, lewatnya semangat ada mungkin, tapi masa itu seriusnya ada nggak disiplinnya? Kan enggak, karena dia juga nggak apa-apa di situ gitu loh. Jadi sesuatu tuh ya kalau ada rewardnya akan buat orang semangat, dan ketika ada hukumannya akan buat orang takut. Jadi kata kunci peningkatan adalah ada 2, semangat dan rasa takut. Rasa semangat dan rasa takut. Rasa semangat untuk meningkatkan performa, rasa takut untuk menghindari masalah. Ya, nah, itu
poinnya guys. Tanpa itu jangan ngomong tentang peningkatan tuh hampir mustahil karena nggak ada pemicunya, nggak ada guys. Bukan ajaran Yesus yang harus kita bantah, tetapi pembenaran diri kita sendiri yang harus kita bantah. Kita harus mengakui bahwa kita brengsek supaya kita bisa memperbaiki diri. Kita tidak bisa memperbaiki kesalahan jika kita tidak mengakui bahwa itu adalah kesalahan. Itu yang poin pertama. Poin kedua adalah kita tidak akan bisa memperbaiki kesalahan kalau tidak ada hukumannya. Makanya kenapa orang penjara itu agar orang mikir dalam penjara, sehingga dia bisa memperbaiki kesalahannya. Coba kalau dalam penjara, belum tentu di sana mikir ya kan, karena nggak ada kesempatan untuk merenung guys. Nah makanya hukuman itu membuat orang tuh mikir gitu. Nah makanya perlu rasa takut dan perlu rasa semangat guys untuk mencapai tujuan. Kalau nggak ada dua rasa itu susah ya, susah. Apalagi kalau tidak ada aturannya. Jelas ya? Nah, salah satu kesalahan umum yang biasa dilakukan oleh semua orang, apapun agamanya, adalah menilai orang lain berdasarkan apa yang mereka lakukan. Sedangkan menilai diri sendiri berdasarkan alasan kenapa kita melakukannya. Contohnya, jika kita melihat orang lain berbuat salah, kita cenderung tidak mau tahu kenapa dia berbuat salah. Pokoknya dia berbuat salah. Sedangkan jika kita sendiri berbuat salah, kita berusaha membenarkan diri sendiri dengan berbagai alasan. Kita cenderung mengelompokkan dan membedakan antara kita dengan mereka. Kita menganggap diri kita manusia, sedangkan kita menganggap mereka bukan manusia seperti kita. Ini adalah ketidakadilan di dalam diri kita yang harus kita buang. Kita harus menerapkan peraturan emas yang dikatakan oleh Yesus di dalam Matius 7 ayat 12 dan Lukas 6 ayat 30. Nah, segala sesuatu yang kamu kendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab Nabi. Faktanya apa lagi itu tidak? Tidak. Ya, dia pengen agamanya dihormati. Dia pengen agamanya dihargai. Dia pengen tuannya dihargai, dihormati. Tapi dia menghargai agama orang lain. Ya, menghina Nabi Muhammad, menghina Quran, ya kan? Mengejek Quran, Nabi Muhammad dan sebagainya. Itu apa bisa? Coba. Ya. Jadi dia faktanya konten-konten video-videonya dia terbukti melanggar Matius pasal 7 12 ini, guys. Nah, juga sama dengan Lukas pasal 631 dia juga sering melanggar. Makanya tonton videonya guys, itu di video itu dia tuh melanggar semuanya, ya kan? Ya kan? Ketika dia pengen agamanya dihargai, dihormati, dia tidak menghargai agama orang lain, dia tidak menghormati agama orang lain guys. Bahkan kayak dalam Soma tuh dijadikan mainan sama dia, dibuatnya jadi karakter mainan gitu kan, yang mirip seperti dalam Soma untuk menjelekkan dalam Soma. Nah, jadi tanpa lagi ini ya dia coba-coba sok-sokan mengajarkan tentang kitab Matius dan Lukas ini, sementara dia melanggar ayatnya sendiri gitu. Ini kan absurd guys. Jadi ini orang munafik itu sosok mengajarkan ini itu tapi dia aja melanggarnya gitu. 1. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Nah, begitu kan tempat lagi. Jadi, jika kamu mau orang lain mengerti kenapa kamu berbuat kesalahan, kamu juga harus mau mengerti kenapa orang lain berbuat kesalahan. Jika kita mau mereka memperbaiki kesalahan mereka, kita harus memberikan mereka kesempatan. Selain itu, kita juga harus mau memperbaiki kesalahan kita sendiri. Itu nggak ada hubungan dengan yang sampai kata lagi, nggak ada hubungannya guys. Ya, nggak ada hubungannya. Ini ngomong hanya mengenai apa yang kita inginkan orang berbuat kepada kita, berbuat itu kepada orang lain. Nggak ada hubungan dengan apa dengan yang disampaikan perusahaan, nggak ada hubungannya sama sekali guys. Kalian nggak nyambung ya kan? Jelas ya. Nah, jadi kenapa banyak orang Kristen yang brengsek? Kenapa banyak orang yang mengaku pengikut Yesus tetapi melanggar ajaran Yesus? Karena standar ajaran Yesus memang sangat-sangat tinggi.
Tetapi hal itu bukan menjadi alasan untuk membenarkan diri dengan berkata bahwa wajar jika orang Kristen melanggar ajaran Yesus. Kita yang mengaku sebagai Ya wajar, nggak ada hukumannya, dosa ditebus kok. Gimana mau nggak melanggar kan? Nggak ada buat di Indonesia ini, ada membunuh, mungkin merampok, nggak ada hukumannya, ada kan berbuat gitu. Ini kenapa perampok aja ya, atau pencuri pemutu tentu dia berhenti dari perbuatan jahatnya karena meskipun dia dihukum. Apalagi nggak dihukum guys, nah, itu logikanya seperti itu ya. pengikut Yesus harus terus berusaha untuk mencapai standar yang Yesus ajarkan. Tetapi Gimana mau capai standar? Nggak ada rewardnya, nggak ada punishmentnya. Contoh, kenapa standar pemain profesional itu tinggi? Karena mereka ada rewardnya. Kalau mereka memakai standar tinggi, mereka akan digaji sangat tinggi. Mereka bermain di klub besar. Maka mereka berusaha mencapai standar itu agar dapat bermain di klub besar, jadi terkenal dan punya banyak uang. Nah, tapi kalau mereka tidak ada peluang ke situ, ya mereka ngapain berlatih keras, ya kan? Toh tetap main di liga kampung aja kok, gitu kan? Atau cuma main teman antar teman kok. Jadi standar tinggi itu akan tercipta ketika adanya kompetisi, ketika adanya reward dan punishment, guys. Kalau nggak ada reward dan punishment, ya hampir mustahil atau bisa katakan mustahil untuk ada membuat standar peningkatan. Sama kayak di dimanapun kan, di dunia pekerjaan, di sekolah bahkan. Kenapa di sekolah itu ada standar nilai? Itu tadi biar semangat. Yang nilai tinggi akan jadi ranking 1, dipuji-puji, ya semangat. Tiba kalau di sekolah itu ada ranking, ada mereka ya. Kalau masuk sekolah nggak ada ranking, semangat ya belajar? Nggak semangat. Kenapa? Karena nggak ada parameternya. Apa ada tuh seperti apa keberhasilannya, nggak ada, nggak semangat. Coba kalau dibuat aturan, ada nih standar A sampai D lulus, sampai ke bawah nggak lulus. Nah, orang semangat untuk menghindari nggak lulus dan mencari lulus, guys. Kalau bisa lebih tinggi karena itu akan memudahkan mereka untuk masuk ke perguruan tinggi dan sebagainya. Jadi reward dan punishment itu adalah membuat orang tuh meningkatkan kualitasnya otomatis, guys. Nah, kalau nggak ada reward dan punishment, apa mau ditingkatkan coba? Nggak ada pemicunya. Ya, membuat semangat tuh nggak ada, guys. Dan membuat takut nggak ada. kita tidak melakukannya sendiri, kita melakukannya bersama Yesus. Karena seseorang menjadi Kristen bukan karena dia sehat, bukan karena dia suci. Seseorang menjadi Kristen karena dia tahu bahwa dia sakit. Dia tahu bahwa dirinya tidak suci. Sehingga dia butuh Yesus untuk membuat dia sehat. Dia butuh Yesus untuk membuat dia suci. Jadi, menjadi seorang Kristen itu bukan Kita butuh nabi sebagai contoh. Dan mereka sudah mencontohkan dengan baik semasa hidupnya. Atau Yesus semasa dia masih tinggal di situ, belum pergi ke tempat rahasia di langit untuk kembali lagi nanti kemudian. Mereka sudah cukup menjadi contoh. Nah, mereka sudah tidak lagi bersama-sama kita. Nah, kita tinggal contoh yang mereka contohkan di Alkitab, di kitab suci gitu, Quran, Taurat, Zabur, Injil gitu kan. Tinggal itu saja gitu. Jadi kita butuh mereka petunjuknya saja, karena mereka sudah tidak ada lagi gitu kan, sudah pada pergi gitu, guys. Nah, itu harus dipahami. akhir. Bukan percaya Yesus adalah Tuhan, lalu sudah langsung selamat. Tetapi menjadi Kristen adalah permulaan dari sebuah perjalanan bersama dengan Yesus. Bukankah doktrin Anda adalah percaya Tuhan Yesus dan lalu selamat? Lalu kenapa dikatakan nggak cukup gitu kan? Nah, berarti kita bingung nih, apakah tempat lagi sama kayak Denis Sumargo yang mengaku bahwa iman saya nggak cukup, apa ini sama kayak Louis atau di Yuli yang atau pokoknya lain yang mengatakan bahwa cukup iman saja? Nah, ini kita jadi bingung nih, guys. Nah, kita membenarkan si Denis Sumargo, ya kita benarkan. Nah, tapi kayaknya dia memang kayak Denis Sumargo, tapi nggak tahu juga ya. Jadinya dia sama kayak Louis Prasetyo yang berkata bahwa cukup iman saja di zaman surga tanpa perlu perbuatan, guys. Dengan kata-kata yang lebih sederhana, kita orang Kristen memang orang brengsek yang berusaha untuk menjadi tidak brengsek dengan cara mengikuti Yesus. Jadi, teman-teman yang kepahitan dengan orang Kristen, cobalah untuk melihat bahwa mereka adalah manusia juga seperti kita. Jelas ya?
Nah, bagaimana dengan orang-orang yang terus berkata bahwa kita adalah orang brengsek tanpa alasan? Apa yang harus kita lakukan terhadap mereka? Ini adalah masalah perspektif atau sudut pandang. Perspektif atau sudut pandang adalah cara kita memandang sebuah objek. Sebagai contoh, saya akan memberikan sebuah gambar. Teman-teman coba sebutkan, gambar apa yang pertama terlintas di dalam pikiran teman-teman? Oke, siap ya? Nah, gambar apa yang pertama terlintas di dalam pikiran kamu? Mungkin ada sebagian dari teman-teman yang berkata bahwa ini adalah gambar seorang wanita muda yang sedang memandang ke sono. Ini adalah matanya, ini adalah hidungnya, dan ada sebagian dari teman-teman yang melihat gambar ini adalah gambar wajah seorang wanita tua. Ini adalah matanya, ini adalah hidungnya, dan ini adalah mulutnya. Betul gak? Nah, apa yang bisa kita pelajari dari gambar ini? Penelitian terhadap gambar ini menunjukkan bahwa orang-orang yang pertama kali melihat gambar ini adalah gambar seorang wanita muda adalah orang-orang yang relatif lebih muda. Sedangkan orang-orang yang melihat gambar ini adalah gambar wajah seorang wanita tua adalah orang-orang yang relatif lebih tua. Jadi, kita cenderung melihat apa yang mau kita lihat. Banyak faktor yang mempengaruhinya, di antaranya pengetahuan, pengalaman, ketertarikan, dan keterikatan dengan kita. Ketika kita masuk ke sebuah lingkungan baru, kita cenderung berpikir bahwa semua orang seperti kita. Misalnya di Indonesia kita biasa makan nasi. Kalau belum makan nasi, kita merasa kita belum makan. Ketika kita pertama kali pergi ke luar negeri, kemungkinan kita berpikir bahwa semua restoran di situ menjual nasi seperti di Indonesia. Ketika kita menemukan kenyataan bahwa tidak semua restoran di situ jual nasi, kita kaget, kita merasa aneh, dan sulit untuk menerima. Tetapi lama-kelamaan, kita bisa menerima kenyataan. Kita bisa mengganti kebiasaan makan nasi dengan makan kentang, roti, mie, atau lain sebagainya. Ketika kita melintas sebuah restoran yang menjual nasi di situ, kemungkinan besar kita akan langsung memperhatikan dan ingat dengan cepat. Walaupun sebenarnya masakan restoran itu biasa aja, kita mungkin akan merasa bahwa restoran itu menjual nasi yang paling enak di seluruh dunia. Betul kan? Nah, contoh lain adalah kita semua tahu bahwa suami istri harus saling mengasihi. Tetapi, kenapa banyak pasangan yang saling menuding bahwa pihak lain tidak mengasihi? Coba lihat foto tadi ya, di mana itu kan pernikahan di gereja. Coba wanitanya aurat terbuka, lalu ada kayak ciuman lagi di situ. Guys, Arab Timur ciuman itu dilarang, ya, di depan umum dilarang. Bahkan di sisi contoh yang buruk bagi anak kecil. Anak kecil ditontonkan adegan ciuman juga. Itu bukan Arab Timur, ya, Arab Barat itu. Di Timur kita jangan lagi. Kalau kita lihat kembali ke zaman lampau ya, berapa puluh tahun lalu, itu anak-anak muda tuh risih kalau mereka tuh pacaran, bahkan dibully, bahkan masa tuh mereka tuh segan pacaran tuh karena masyarakat memandang buruk orang pacaran gitu kan. Kosakah tidak. Jadi intinya adalah itu baru pacaran lah, belum cuman. Ini semakin sini bahkan anak perawan itu udah biasa. Dulu kan dia jangan nggak perawan. Apa namanya pacarnya udah risih gitu kan, karena memang masyarakat memandang buruk hal itu. Masyarakat kan udah hal biasa. Makanya sekarang ini tingkat orang pacaran lebih tinggi dan tingkat orang nggak perawan itu lebih tinggi dibandingkan dulu gitu. Ya kenapa tadi? Ya, itu tadi kan aurat di mana-mana. Tapi alhamdulillah sekarang udah ada perubahan jauh ya. Wanita Islam tuh banyak yang berhijab, gitu. Banyak berhijab. Tapi tetap harus juga perbuatan juga diperbaiki. Jadi hijab tuh bagus, udah bagus ya, tinggal diiringi dengan perbuatan. Jadi mungkin perbuatannya masih kurang bagus ya. Jadi ya dia harus dua-duanya perbaiki, jilbabnya dan juga perbuatannya, guys. Kemungkinan yang pertama adalah memang pihak yang lain tidak mengasihi. Tetapi ada kemungkinan yang lain bahwa dia sendiri memang maunya melihat bahwa pihak lain tidak mengasihi.
karena dia sendiri tidak mengasihi pihak yang lain dan dia mencari alasan untuk membenarkan dirinya sendiri. Contoh lain lagi yang seperti itu juga adalah jika kita berkata kepada teman-teman yang muslim bahwa Muhammad melanggar ajaran Islam dengan punya istri lebih dari 4, biasanya mereka akan langsung menunjuk kepada Salomo yang punya istri lebih banyak daripada Muhammad. Mereka tidak mau melihat bahwa banyaknya istri. Karena kenapa? Karena Tuhan tidak melarang itu. Sesuatu yang dilarang Tuhan, kenapa dilarang? Emangnya lebih tinggi daripada Tuhan? Coba. Kita orang ini adalah manusia yang merasa lebih tinggi daripada Tuhan. Tuhan yang melarang, dia yang melarang gitu guys. Ini kan absurd ya logikanya kan. Istri Salomo itu tidak pernah menjadi teladan di dalam Kristen. Itu adalah catatan sejarah yang dipelajari supaya kita belajar dari kesuksesan dan kegagalan orang lain. Nah, ini poligami itu bukan jadi teladan dalam Islam ya, bukan teladan tapi contoh. Contoh tuh beda sama teladan guys. Contoh tuh ibarat gini loh, kayak kita mencontohkan ya, misalnya kayak yang teladan itu misalnya punya mobil satu, dia bisa ngurus mobilnya dengan baik, ya kan, menservisnya segala macam, mobilnya terawat lah. Nah, itu adalah teladan, punya mobil satu. Tapi tentu kan tidak semua orang punya keinginan cuma mobil satu. Ada yang pengen punya mobil 2, 3, 4 gitu kan. Nah, untuk itu perlu dibuat contoh. Bagaimana kalau ada punya mobil 4? Dan mobilnya tuh tentu nggak terbatas ada 4 model. Makanya misalnya ada mobil 11 model. Jadi ditunjukkan total. Jadi ada orang yang menunjukkan. Dia memang sengaja memiliki 11 mobil dari 11 tipe berbeda, gitu kan? Dimilikinya untuk mencontohkan bahwa kalau punya mobil Ferrari gini perawatannya, mobil Lamborghini gini perawatannya, mobil BMW gini perawatannya. Jadi tiap mobil itu ada cara perawatannya. Jadi itu cuma contoh, bukan teladan. Bukan kita tuh disunahkan atau dianjurkan untuk punya mobil 11 juga kayak dia. Enggak, guys. Cuma contoh, bukan teladan. Teladannya disampaikan dia bahwa satu kalau nggak mampu berbuat adil, nggak mampu rawat mobil 11 ini, nggak mampu rawat mobil 4 ini, maka sebaiknya satu mobil saja. Itu anjuran namanya. Anjurannya justru monogami anjurannya guys, bukan poligami. Itu poligami ya. Ayat Tuhan tuh ngomong bahwa anjurannya adalah justru monogami. Nah, tapi kalau mampu silakan, isi 4 silakan. Tapi Nabi kasih contoh 11, karena ada 11 mobil yang berbeda. Jadi nanti kalau cuma 4 kita bingung. Misalnya cuma ada Lamborghini, Ferrari, BMW dan Audi misalnya. Lalu ada mobil lain, mobil Chevrolet misalnya. Nah, itu gimana cara perawatannya, cara menghandle mobil Chevrolet? Kan Nabi ngasih contoh, bingung lagi. Makanya kan Nabi kasih contoh lengkap komplit 11 mobil untuk 11 tipe mobil yang berbeda. Sehingga orang ini bisa kalau dia misalnya dapat istri yang tipenya begini, oh dia istri Nabi yang tipe gitu siapa dan itu contohnya gitu guys. Itu logikanya ya kan. Ini contoh bukan teladan, belum tentu teladan. Kayak guru mencontohkan praktek ya, orang narkoba tuh begini, dia sakau. Itu bukan dia tuh ngasih teladan, tapi contoh buruk yang harus kita hindari. Anak-anak perbuatan merampok tuh begini ya, lalu diterangkan, atau misalnya dia menceritakan suatu kisah yang buruk, itu bukan teladan tapi contoh perbuatan buruk yang harus dihindari gitu loh. Jadi contoh teladan itu beda. Muhammad tuh ngasih contoh ya, contoh belum tentu teladan. Nah contoh itu Anda ikuti teladan yang aturannya gitu kan, dan ingat pahami aturan itu gitu, bahwa dianjurkan untuk istri satu saja, karena takutnya nanti Anda tidak mampu adil, karena berbuat tidak adil itu lebih dekat kepada perbuatan zalim guys. Itu poinnya. Alkitab mencatat bahwa banyaknya istri Salomo adalah penyebab kegagalan Salomo yang harus kita hindari. Tetapi mereka melihat bukan. Penyebab kegagalan Salomo bukan karena banyak istri. Bukan. Memang sudah takdir. Coba, yang bisi banyak kan bukan Salomo saja. Bukan Salomo saja. Jadi kalau penyebab
gagal Salomo adalah banyak istri, artinya semua yang banyak istri dalam kitab gagal semua. Kan tidak begitu, guys. Paham logika pikirnya? Contoh juga, apakah semua orang poligami gagal? Kan tidak. Nabi Muhammad tidak gagal loh, dia poligami. Dia nggak bisa mensandarkan sesuatu berlaku global, nggak bisa, ya, nggak bisa, guys. Jadi kalau Salomo itu gagalnya bukan karena istrinya banyak, bukan, itu sudah takdir. Ya, memang Allah menantikan seperti itu. Nggak ada hubungan sama istrinya banyak, nggak ada, guys. Hanya sebagai pembenaran atas keinginan mereka untuk punya banyak istri. Kalau itu memang salah. Kalau mereka jika pembenaran dengan syahwat, maksud itu ikut aturannya. Kalau ngomong perbu adil ya satu saja gitu. Kalau ngomong perbu adil silakan. Tadi ingat ya, salah satu perbu adil itu yang menurut saya ya, ini saya pribadi nih. Mungkin beda dengan ustaz lainnya ya. Saya meyakini bahwa termasuk izin istri itu adalah buat adil. Karena kita tidak adil ketika kita tidak dapat izin istri. Berarti kita berbuat tidak adil pada istri kita. Makanya kalau saya pribadi misalkan poligami itu, kalau ada mau poligami ya, Anda harus dapatkan izin istri. Itu tandanya Anda buat adil sama dia. Kalau Anda tidak dapat izin istri, ada pasangan poligami, artinya Anda berbuat tidak adil pada istri Anda. Gitu guys, logika. Kalau saya ya, jadi belum tentu juga benar, karena saya juga manusia biasa. Itu isiat saya istilahnya gitu. Karena saya tidak tahu, mungkin ulama-ulama kita yang berpendapat beda punya dalil sendiri yang saya mungkin belum ketahui kan. Jadi kita sebut juga walau misawab gitu. Yang penting kalau saya berpendapat seperti itu guys. Nah, jadi kenapa ada orang yang selalu berkata bahwa orang Kristen itu brengsek? Yang pertama, mungkin karena orang Kristen memang brengsek. Tetapi mungkin juga karena orang itu sendiri yang brengsek. Mereka maunya melihat orang Kristen brengsek untuk membenarkan diri mereka sendiri. Saya berbicara seperti ini bukan hanya untuk mengkritik tetangga kita, karena banyak orang Kristen sendiri yang juga mencari ayat di Alkitab untuk membenarkan kebrengsekan mereka. Jika kamu melihat bahwa semua orang brengsek, mungkin karena kamu sendiri adalah orang brengsek. Orang brengsek tidak nyaman melihat orang lain tidak brengsek, seperti orang Indonesia tidak nyaman jika tidak makan nasi. Enggak juga. Brengsek itu adalah tergantung orangnya juga, gitu kan. Kalau orang nggak brengsek, melihat orang yang brengsek nggak ada masalah sama orang itu, belum tentu orang itu brengsek juga. Justru kadang-kadang orang nggak brengsek melihat orang itu brengsek, karena dia punya standar moral. Misalnya gini, saran saya adalah orang gini, ya kan. Nah, ketika lain itu saran saya, ya saya kan menurut brengsek gitu. Dalam artian kan berarti kalau gitu kan jadi nggak apa guys, itu bisa jadi patokan. Masa iya kalau orang itu brengsek, kita lihat orang itu brengsek, berarti kita brengsek? Kan nggak begitu. Paham nggak aku pikirnya? Artinya, jadi sekarang kan orang-orang yang nggak brengsek itu tidak punya penilaian gitu, nggak bisa menilai orang itu brengsek apa tidak. Orang nggak brengsek kan aneh guys, absurd kan? Bisa apapun bisa menilai orang itu brengsek apa tidak tuh berdasarkan dari pemohon masing-masing, bukan apakah dia tuh brengsek apa tidak brengsek guys. Itu logika pikirnya ya. Jika kamu sendiri tidak brengsek, mungkin kamu tidak akan melihat bahwa orang Kristen itu brengsek. Enggak juga. Contoh yang melihat orang Kristen brengsek misalnya dari kasus Sambo misalnya. Apakah yang berkata itu semuanya yang memahami bahwa mengatakan bahwa Kristen brengsek adalah orang-orang yang brengsek juga? Kan tidak. Coba yang mengatakan Kristen brengsek itu kan misalnya kayak ya orang-orang yang apa lah misalnya yang minimal bapaknya Joshua itu kan mengatakan Ferdy Sambo itu brengsek misalnya gitu kan. Nah, terlepas apakah dia tuh dia mengatakan bahwa orang Kristen secara general brengsek, tapi faktanya bahwa dia ini Sambo adalah orang Kristen yang brengsek gitu. Nah, apakah dia bapak Joshua ini brengsek? Kan tidak begitu guys gitu. Atau orang-orang lain semuanya yang meyakini bahwa memang karena perbuatan Ferdy Sambo jadi image ini jadi jelek gitu kan, dan mereka mengira, dan juga banyak kasus lain misalnya yang mana yang dilakukan oleh Kristen, contohnya kayak di Papua oleh OPM itu kan mengatakan orang Kristen brengsek gitu kan. Apakah mereka brengsek? Kan tidak juga. Justru banyak yang kritik itu adalah tokoh-tokoh ya,
orang-orang ulama, ustadz, pendeta juga banyak yang kritik gitu kan. Jadi itu adalah apakah mereka semua brengsek kan? Tidak juga guys. Justru menurut saya pribadi justru orang-orang yang nggak brengsek lah yang lebih terasa gitu. Karena mereka melihat sesuatu yang beda dengan dirinya kok. Ini orang kok beda sama saya gitu kan, nampak terlihat. Justru biasanya orang brengsek itu nggak bisa melihat gitu guys. Kenapa? Karena dia tuh udah biasa dengan hal itu. Bagi dia sesuatu yang brengsek itu udah biasa gitu. Bagi dia nggak aneh lagi gitu. Sehingga dia tuh mungkin malas mengatakannya. Ya kan? Nah, jadi ibaratnya kita lah misalnya, kalau kita misalnya nggak pernah lihat orang pacaran, apalagi cuma sampai bersetubuh, lalu kita dari lihat depan kita, tiba-tiba kita melihat kan kayak anak kecil kan, itu ciuman lah, pasti mereka langsung mengangkat brengsek ciuman gitu kan. Nah, itu orang udah biasa. Brengsek memang tukang ciuman, tukang selingkuh, tukang zina. Ini melihat orang ciuman kan biasa aja gitu kan, itu biasa kok, aku juga seperti itu gitu kan. Nah, jadi guys, harus lihat, apalagi ini memang nggak bisa, nggak logika nggak jalan gitu kan. Masa mengatakan bahwa kalau kita lihat orang brengsek, berarti itu nggak brengsek, itu kan absurd guys. Bahkan, mungkin kamu juga tidak akan melihat bahwa orang agama lain juga brengsek. Mereka hanya berusaha menjalankan apa yang diajarkan oleh agama mereka. Jika kamu melihat bahwa tingkah laku mereka tidak benar, mungkin karena mereka menyimpang. Jadi mereka ini semua yang di foto ini kan framing tambah lagi bahwa Islam itu brengsek. Dia nggak tahu ya, orang-orang ini adalah mujahidin yang berjuang membebaskan negara mereka, negeri mereka dari penjajahan, ya, invasi Amerika, Eropa, ya, apalagi negara lain tuh menginvasi negara mereka. Coba berapa kali Amerika tuh menginvasi Afghanistan, Rusia menginvasi Afghanistan, ya, Amerika menginvasi Irak berapa kali coba? Juga negara lainnya, atau penjajah dulu Belanda, Portugis, Inggris ya, itu menjajah Nusantara dan seluruh dunia. Ya kan berjuang, dia mujahidin musuh penjajah guys. Jadi yang salah, ya ini adalah pejuang, ya, pejuang membela dirinya dari penjajahan dan dari invasi negara-negara luar, terutama yang diinvasi oleh negara-negara yang mayoritas Kristen guys. Dari ajaran agama mereka, atau mungkin karena ajaran agama mereka memang tidak benar. Oleh sebab itu, saya tidak berkata bahwa semua orang Islam itu brengsek. Mereka yang menjadi teroris hanya menjalankan apa yang diajarkan oleh Islam. Tidak. Salah besar. Mereka yang teroris itu tidak menjalankan apa yang Islam ajarkan, tapi mereka salah persepsi, ya. Mereka nggak ngerti, nggak memahami dalil, ya, sehingga sesat. Sama kayak kalau kita mau dikatakan Bentong itu menjalankan agama Kristen, kan tidak kan? Bentong itu guys melakukan pembunuhan kepada kaum muslimin di 2 masjid ya di New Zealand, itu terkenal itu ya, viral itu, betapa kejamnya dia. Orang bom diri belum kejam lagi itu, kenapa? Dia ikut mati. Ketika ada pelaku bom diri, itu biasanya dia pasti mati. Orang yang dibom tentu mati, ya kan? Contoh di beberapa gereja itu ya, dia cuma meledakkan diri di luar. Yang paling ya rusak motor, tapi orang nggak ada mati. Dia mati, pasti mati juga. Jadi bertentaran, dia nggak mati. Orang-orang yang mati semua ditembaki dia kan dengan brutal. Jadi apa mau dikatakan bahwa dia sudah menjalankan ajaran agama? Mereka tidak begitu guys. Jadi apalagi haruslah jalan logikanya, jangan kayak gini mampet logikanya gitu kan. Jadi, saya bukan membenci orangnya, tetapi mengkritik ajaran agamanya. Lucu ya, kelakuan orangnya disangkakan dengan ajaran agamanya. Makanya ya, kita aja meyakini bahwa semua agama tuh baik, ajaran agamanya. Orangnya nggak baik gitu. Apalagi malah sebaliknya, lucu guys. Itu di situ letaknya logika berpikirnya absurd. Kalau gini logikanya, kalau memang ajaran agama Islam nggak baik, semua orang akan mengikuti ajaran agama itu, paham ya? Misalnya bom diri adalah ajaran Islam, saya akan bom diri, semua orang akan bom diri orang Islam gitu kan? Tapi kan tidak guys. Yang sedikit yang melakukan itu kan, itu berarti itu bukan ajaran Islam, paham ya logikanya? Pernah nggak ada dengar ada ustaz-ustaz ulama mengatakan bahwa kita harus melakukan bom diri? Ada nggak? Kalau ada berarti itu ajaran Islam. Tapi justru para ulama kita dengar adalah jangan melakukan bunuh diri, hindari, jauhi, kan gitu kan.
Jadi ajaran Islam itu diterapkan, diajarkan oleh para ulama, ustadz. Tidak ada sejarah penjara ustadz itu mengajarkan bahwa bom diri lakukan gitu kan, nggak ada. Di tempat lagi ini memang logikanya absurd gitu. Suatu tidak diajarkan di agama Islam, tidak sampai para ulama, dituduhnya begitu guys. Ya, itu absurdnya tempat lagi ini seperti itu. Nah, Jadi itulah makanya poinnya ya, ini membenarkan bahwa memang orang Kristen itu brengsek. Salah satu siapa? Tampar lagi. Ya, dengan senaknya menuduh bahwa ajaran Islam itu adalah salah gitu kan. Dalam artian mengajarkan terorisme. Nah itu faktanya guys. Jadi tampar lagi ini adalah termasuk orang Kristen yang brengsek gitu kan. Itu faktanya. jadi bagaimana cara kita menghadapi orang-orang yang selalu berkata bahwa orang Kristen itu brengsek? Mereka tidak mau tahu bahwa orang Kristen adalah orang-orang yang berusaha untuk menjadi seperti Yesus. Mereka tidak. Ya, faktanya mereka diarahkan untuk mengikuti Paulus dan teman-temannya, bukan untuk Yesus. Yesus sunat, mereka malah ikut Paulus yang nggak sunat. Yesus mengajarkan babi haram, ya, yang mengatakan bahwa jangan kalian menyangka aku datang untuk menjalankan kebenaran babi. Mereka malah ikuti Paulus yang menghalalkan babi, gitu kan. Yesus menghalalkan anggur, mereka malah menghalalkan anggur, minum keras gitu guys. Jadi banyak sekali yang mereka tidak ikuti Yesus. Jadi ya itu telah Paulus dan kawan-kawannya gitu loh guys. Mereka tidak mengikuti Yesus gitu. Itu yang terjadi kan faktanya sekarang ini. Mau melihat ketika orang Kristen mengikuti ajaran Yesus. Mereka hanya mau melihat ketika orang Kristen melanggar ajaran Yesus. Jadi, Kalau ada orang Kristen tuh faktanya ya hampir nggak ada orang Kristen yang mengikuti Yesus tuh, hampir nggak ada guys. Semuanya banyak melanggar. Coba Anda cek ya, Anda bisa cari kata-kata Yesus dan breakdown sendiri. Saya pernah melakukannya ya, dan saya temukan ajaran Yesus itu sama kayak ajaran Muhammad guys, sama persis ya. Ajaran Paulus yang beda. Ya makanya perjanjian lama tuh bertentangan dengan perjanjian baru. Kenapa? Karena perjanjian baru tuh menidakkan mengganti perjanjian lama. Makanya kontradiktif. Makan babi yang haram jadi halal. Apalagi minuman keras yang haram jadi halal. Apalagi yang lain-lain sebagainya. Cerai itu halal tiba-tiba jadi haram, ya kan? Poligami yang halal tiba-tiba jadi haram. Itu memang segala hal yang berubah gitu, kontradiksi gitu kan. Nah itu yang terjadi, bahwa ajaran Yesus beda dengan ajaran Paulus dan kawan-kawannya guys, kontradiksi. begini, kita tidak bisa mengatur bagaimana cara orang lain melihat kita, tetapi kita bisa mengatur bagaimana cara kita melihat orang lain dan bagaimana cara kita melihat diri kita sendiri. Yang pertama, kita harus mengakui bahwa mungkin ada kalanya kita memang adalah orang yang brengsek. Yang kedua, kita harus melihat bahwa orang lain juga adalah manusia seperti kita. Yang ketiga, coba renungkan apa yang kita ingin orang lain lakukan kepada kita. Ya, Anda mau nggak dilakukan baik? Kenapa Anda tidak melakukan orang yang baik tambah lagi? Kenapa Anda terus melecehkan agama orang lain dengan mengatakan ajaran orang lain ini mengajarkan terorisme juga? Ya kan? Orang lain dikatakan sebagai kadrun juga. Ini berarti tempat lagi dia ngomong aja besar guys ya, sosok suci gitu kan, sosok baik, padahal munafik gitu. Ucapan dan perbuatannya berbeda jauh, berbeda 180 derajat gitu kan. Jadi saling bertentangan antara ucapan, hati dan perbuatan ya guys. Kita harus lakukan itu dulu kepada mereka. Dan jika kamu mau lebih tepat lagi, perlakukan kepada orang lain sebagaimana Yesus memperlakukan kamu. Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, bukan pelita bagi kaki dia dan terang bagi jalan dia." Berhentilah cenderung menuntut orang lain mengikuti ajaran Yesus, sedangkan kita sendiri tidak mau mengikuti ajaran Yesus. Kita harus itu adalah kata lagi. Dia harus berhenti terusnya. Karena dia sosok ngajarin ajaran Yesus, dia tidak mengikutinya gitu kan. Jadi ayat tadi itu yang saran tadi itu adalah berlaku di dia sebenarnya guys. Untuk diri kita sendiri yang mengikuti ajaran Yesus. Tidak usah peduli dengan orang-orang yang terus menuduh kamu brengsek, tetapi kamu harus terus menjadi orang yang tidak brengsek.
Kamu harus menunjukkan bahwa kehidupan yang tidak brengsek itu lebih baik daripada kehidupan yang brengsek. Suatu saat nanti, mereka bisa berhenti dengan sendirinya dan ikutan menjadi tidak brengsek. Jelas ya? Oke, sekian video kali ini. Yesus. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kali ini ya. Yayasan apalagi adalah ngomong saja. Dia tidak melakukan apa yang dia sampaikan gitu kan. Ya munafik lah tiba guys ya. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.